Li Chen. Shen Gongchan meraih lengan Li Chen, kilatan kecemasan muncul di matanya yang indah, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak bisa mengatakannya. Setelah bertahun-tahun bersama, dia bisa dengan jelas melihat persahabatan antara Big Mac dan Li Chen, tapi dia benar-benar tidak ingin melihat Li Chen mengambil risiko seperti itu. Tapi Big Mac juga temannya, jika dia tidak menyelamatkannya, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Li Chen mengepalkan tinjunya, matanya menatap antara Big Mac dengan wajah bengkok dan Feng Baiyi dengan senyum sinis. Kakak, beri aku waktu yang menyenangkan. Big Mac meraung sedih dan berguling tanpa henti. Apa yang kamu tunggu? Sebagai jenius tertinggi, jika seni bela dirimu dapat menahan infeksi ki zombie dari sumbernya, kamu dapat menahan melahap pikiran spiritual ketiga zombie. Kamu tidak hanya bisa menyelamatkan saudaramu, tetapi juga biarkan dirimu disublimasikan dalam pelatihan ini. Zuo Zhang berteriak dengan tegas. Bukan karena dia baik hati dalam mencoba mencari jalan untuk Li Chen, tetapi dia membutuhkan Li Chen untuk melakukan ini. Hanya dengan cara ini dia dapat menemukan cara untuk melarikan diri sementara Li Chen dan Feng Baiyi menghadapi tiga roh mayat. Bahkan jika pikiran spiritual tiga mayat orang suci perang Feng Xiang harus berurusan dengan seorang jenius tertinggi seperti Li Chen, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya bahkan jika dia tidak ada di sini. Maka, itu akan menjadi kesempatannya. Bunuh dia. Mata Li Chen merah, dan dia tiba-tiba berteriak, duduk bersila, dan meremas, mata Yin yang tiba-tiba muncul di antara alisnya, dan seberkas kekuatan Yin yang menyelimuti Big Mac. Hei, ternyata itu adalah teknik rahasia magis dengan kekuatan Yin dan Yang. Mata Feng Baiyi berbinar karena terkejut. Kekuatan magis dan teknik rahasia semacam ini unik bahkan di kuil, bahkan orang suci perang Feng Xiang hanya mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya. Bahkan di antara para ksatria suci tingkat atas, jarang sekali ada orang yang memiliki keterampilan rahasia seperti itu. Bagaimanapun, kekuatan Yin dan Yang adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia. Jika ada kekuatan magis dan teknik rahasia, kuil tiga mayat tidak akan menunjukkannya kepada orang luar untuk memahaminya. Yang lebih hebatnya lagi adalah Feng Xiang Warshen sendiri adalah murid dari kuil tiga mayat, dia bahkan belum pernah melihatnya, jadi bisa dibayangkan betapa berharganya teknik rahasia ini. Oke, semakin kuat kamu, semakin kamu bisa bertarung dengan anak ini, selama. Zuo Zhang berpikir diam-diam, tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Bukan hanya karena dia tidak mengerti apa yang dimaksud Li Chen dengan bunuh dia, bahkan Feng Baiyi pun tidak mengerti apa maksudnya. Itu karena, di bawah cahaya mata Yin dan Yang Dharma, ketika jiwa Li Chen tiba-tiba melayang menjauh dari tubuh aslinya, jejak fluktuasi yang terungkap begitu familiar. Yang mengherankan, pemikiran spiritual dari tiga mayat yang diringkas dari sutra pelatihan tubuh tiga mayat yang mereka praktikkan sangat mirip. Tepatnya, keduanya tidak serupa, tetapi berasal dari sumber yang sama. Hanya ada satu alasan untuk situasi ini, yaitu, Li Chen adalah murid kuil tiga mayat sama seperti mereka. Kapan dia? Feng Baiyi tampak terkejut. Saat itu, dia telah menyuntikkan sumber energi zombie ke dalam jiwa Li Chen, tetapi dia tidak menemukan sumber energi yang sama. Apa yang terjadi? Ledakan. Tapi ujung tajam yang tiba-tiba melesat dari belakang tidak memberinya waktu untuk memikirkannya bahkan jika dia memikirkannya, dan itu muncul di atas kepalanya dalam sekejap. Feng Baiyi tiba-tiba mendengus dingin, seolah ada mata di belakang punggungnya, dan sedikit membungkuk. Tetapi ketika dia berpikir bahwa hanya dengan satu gerakan dia bisa melewatkan serangan dari belakang, dia menyadari bahwa ujung tajam di belakangnya ternyata sangat kuat dan menguncinya dengan erat. Aura aneh memenuhi udara, dan sepertinya mustahil untuk menghilangkannya dimanapun. Mencari kematian. Meskipun kekuatan ini kuat, itu tidak cukup untuk membuat Feng Baiyi takut padanya, berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk dibanggakan oleh teman-temannya. Berdengung. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat melonjak dari tubuh Feng Baiyi, dan pasir serta kerikil di tanah tiba-tiba menyapu daerah sekitarnya tanpa angin. Yang paling menakutkan adalah kerikil-kerikil ini berputar-putar dalam bentuk badai kecil, dan mereka benar-benar mengeluarkan jeritan yang melengking seperti emas dan besi yang berputar cepat dan membelah udara. Ledakan. Di saat yang sama, ujung tajam yang meluncur dari belakang terlempar ke belakang oleh dampak kekuatan yang kuat ini. Domain bela diri roh angin. Murid Zuo Zhan tiba-tiba menyusut hingga seukuran ujung jarum. Dengan penglihatannya, dia tidak dapat melihat bahwa kekuatan instan ini adalah kekuatan seni bela diri Feng Baiyi. Chu Yang. Feng Baiyi berbalik perlahan dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihat sosok tinggi yang terpesona, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, dan kemudian matanya tertuju pada Li Chen. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan diubah menjadi tiruan asal Anda oleh Li Chen. Terlepas dari kemungkinan ini, Feng Baiyi tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Adapun bagaimana cara mengetahui Chu Yang, sebagai seseorang yang hampir bertarung dengan Li Chen di arena seni bela diri dan kedua belah pihak kalah,
dan juga merupakan salah satu target yang ditunjuknya, bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya. Jika Chu Yang tidak menghilang selama beberapa dekade, dan bahkan ketika dia muncul, dia berada dalam pengasingan, tanpa jalan keluar atau dua pintu, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk bergerak, dan dia akan menemukan kesempatan untuk melakukannya. Jelas sekali, Li Chen memanggil Mo Chen saat ini untuk memungkinkan dia bertarung dengan aman melawan pikiran spiritual tiga mayat orang suci perang Feng Xiang, tanpa memberi Feng Baiyi kesempatan untuk campur tangan. Saya tidak menyangka anak ini benar-benar bisa membuat klon asal yang begitu kuat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pantas saja dia akan mengambil tindakan terhadap saya saat itu. Dia juga tertarik dengan keterampilan pengendalian serangga saya. Zuo. Zhang juga orang yang cerdas ketika orang melihat sekilas, mereka dapat melihat bahwa mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berapa banyak keterampilan misterius yang dia ketahui. Shen Gongchan melirik Li Chen dengan mata yang rumit. Bahkan setelah bertahun-tahun bepergian dan berpetualang bersama, setiap kali saya merasa mengetahui sesuatu tentang pria ini, sesuatu tentang dia akan muncul dari waktu ke waktu yang tidak dapat dipahami orang. Pria yang misterius. Ubah, jaga pikiranmu dan jangan menahan jiwaku memasuki lautan kesadaranmu. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Li Chen tidak peduli dengan situasi eksternal saat ini, dengan putus asa mengendalikan Kan sampai ke titik di mana dia bisa meninggalkan tubuhnya. Jiwa yang bertahan hidup memasuki lautan kesadaran Big Mac. Untungnya, Big Mac terkena pukulan keras satu demi satu, jika tidak, bahkan Li Chen hari ini tidak akan dapat dengan mudah memasuki lautan kesadaran makhluk lain dengan level yang sama. Ini berbeda dengan mengekstraksi jiwa dan memurnikan jiwa, mengekstraksi jiwa secara paksa, tentu saja, metode sombong dan sombong seperti itu tidak dapat digunakan pada jiwa Big Mac yang sekarang hampir hancur. Jika tidak, tanpa Li Chen mengambil tindakan, Big Mac tidak akan mampu bertahan saat ia dikeluarkan secara paksa. Aku akan memberitahumu jarak antara kamu dan aku. Feng Baiyi dengan santai melirik tulang belikatnya, retakan kecil, cahaya dingin melintas di matanya, dan tiba-tiba pergelangan tangannya bergerak, dan dia tidak tahu kapan tangannya ada pedang hijau setipis sayap jangkrik. Memanggil. Dalam sekejap, bayangan Feng Baiyi yang tak terhitung jumlahnya melintas di kehampaan, dan mereka semua mengayunkan pedang mereka untuk menebas Mo Chen, yang berdiri dengan tenang memegang tombak yang dicat milik Fang Tian. Yang sangat menakutkan adalah kekuatan lampu pedang ini telah melampaui batas 10% kekuatan pulsa puncak. Naga Ibel 15 itu kosong. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, Mo Chen menyipitkan matanya dan melambaikan tombak Fang Tianhua Tiongkok, mengayunkannya menjadi roda hijau emas. Bas dengungan. Dalam sekejap menyelimuti bagian atas, bawah, kiri dan kanan sehingga kedap udara dan air tidak bisa masuk. Energi Ibel 15 yang aneh dan ganas dengan kekuatan serangan yang sangat kuat berfungsi sebagai pertahanan, bahkan kekuatan serangan yang sedikit lebih kuat tidak dapat menembusnya. Huhuhuhuhuhu. Tetapi pada saat tirai tipis ini terbentuk, bayangan Feng Baiyi datang sekaligus, dan semua pedang di tangannya dibagikan dalam sekejap. Sulit membayangkan betapa cepatnya Feng Baiyi membuat begitu banyak bayangan melakukan gerakan yang sama. Cek cek cek. Hampir pada saat yang sama, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak di tirai cahaya ganas yang dibentuk oleh lukisan tombak Fang Tian, dan suara keras emas dan besi mengaduk kehampaan. Namun di dalam hati, Mo Chen tiba-tiba memiliki bekas darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Pertahanan kedap udara seperti itu tiba-tiba dilanggar. Tunggu, meskipun itu semua hanya luka kulit, Mo Chen masih mendengus dan mengertakkan gigi untuk bertahan, tidak membiarkan gerakan itu hilang dalam sekejap. Tanpa itu, meskipun permukaannya hanya tertusuk oleh cahaya pedang, niat bela diri angin atribut tunggal yang sangat murni dan menakutkan yang terkandung di dalamnya menyapu jauh ke dalam kulit dan daging, dan bahkan mengancam akan menyerang meridian di dalam tubuh. Jika energi Ibel 15 Mo Chen tidak terlalu murni, terutama di bawah budidaya Kaisar Mayat Ibel 15 yang cermat selama bertahun-tahun, kekuatan tubuh bela diri dan kekuatan Yuan Xiu telah mencapai keadaan seimbang, jika tidak, gerakannya akan terganggu, dahulu kala. Yang paling membuat hati Mo Chen sedikit tenggelam adalah niat bela diri angin ini, yang hampir mencapai puncaknya, bahkan mengandung jejak fluktuasi aura hukum angin. Di masa lalu, dia mungkin melewatkannya, tetapi Li Chen telah memahami hukum api. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan dalam seni bela diri, dia juga dapat membiarkan gerakan esensi sejati terkontaminasi oleh fluktuasi nafas kekuatan, hukum dengan cara ini, tingkatkan kekuatan serangan. Dengan kata lain, Feng Baiyi, saudara laki-laki yang dimurnikan oleh Feng Xiang Warsein, bukanlah seorang Heavenly Void Realm Supreme yang terkemuka, tetapi seorang Warsein yang kuat yang juga memiliki kekuatan seni bela diri, jiwa, dan hukum. Meski tidak bisa menggunakan kekuatan hukum, ia hanya bisa dikatakan paling biasa, bahkan bisa disebut sebagai santo perang semu. Namun meski begitu, kekuatan Feng Baiyi cukup untuk menghancurkan siapapun yang hadir, atau bahkan semua orang. Berikan padaku,
hancurkan. Feng Baiyi mendengus acuh tak acuh, dan dengan ringan menyerahkan pedang di tangannya ke depan. Berdengung. Saya melihat semburan cahaya Qian yang tiba-tiba, dan tiba-tiba semua bayangan setelahnya menghilang, atau dengan kata lain, semuanya mengembun di belakang Feng Baiyi. Seolah-olah Feng Baiyi yang tak terhitung jumlahnya menikam pedang mereka ke arah yang sama pada saat yang sama. Saat cahaya biru dan bayangan membengkak, pedang itu tampak berubah menjadi pedang biru besar berukuran puluhan kaki, membawa tekanan mengerikan yang tak terbayangkan dan menusuk lurus ke bawah. Klik. Dalam sekejap, tirai cahaya tajam dari tombak yang menari dengan cepat tiba-tiba runtuh, seperti cermin, pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Diam. Setelah kekuatan magisnya dipatahkan, Mo Chen mendengus dan berbalik dengan darah berdarah dari sudut mulutnya. Yang sangat menakutkan adalah di bawah pengaruh yang kuat ini, Fang Tian hampir kehilangan cengkeramannya pada tombak yang dicat dan dibuang. Meski akhirnya dipegangnya, darah merah cerah tumpah dari mulut harimau. Ledakan. Setelah berguling dan berguling beberapa puluh kaki, Mo Chen memegang tombak yang dicat Fang Tian secara terbalik dan menghentikan kemundurannya. Hei, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa memblokir pedang ini. Feng Baiyi mencibir, dan dalam sekejap, dia menyeret cahaya pedang Qian raksasa, yang berukuran puluhan kaki, dan menusuknya lagi. Kekuatan mengerikan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Naga Ibel 15 menari di langit. Mo Chen menurunkan pinggangnya dan segera berteriak, tiba-tiba berhenti memegang tombak di tangannya, memegang tiang tombak dengan kedua tangan, dan menusuk ke depan dengan keras. Mengaum. Energi Ibel 15 hitam legam yang aneh dan tidak dapat dijelaskan menyebar dari tombak yang dicat, dan tiba-tiba berubah menjadi naga Ibel 15 hitam yang ganas, mengaum ke arah cahaya pedang. Fluktuasi pulsa yang dipancarkannya secara mengejutkan melebihi kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh pulsa puncak 100%. Ini bukan hanya mengandalkan energi Ibel 15 untuk menyerang dengan kuat, tetapi pelepasan yang sebenarnya. Meski tidak ada berkah dari kekuatan hukum, dari samping, ranah bela diri Mo Chen tidak lebih buruk dari Li Chen. Sangat disayangkan ketika dihadapkan pada pedang angin yang mengandung fluktuasi aura hukum, sekuat apapun aura naga tersebut, pada akhirnya tidak akan mampu bersaing dengan hukum. Jika keduanya berpotongan, dan tiba-tiba suara keras dan ledakan meletus, dan energi yang kuat menyapu, membentuk badai yang tak terlihat, dan gua terus meluas. Tapi itu hanya memblokirnya sesaat, dan pedang angin biru besar itu menekan dengan kuat dan secara bertahap menembus ke dalam mulut naga Ibel 15. Berikan padaku, ledakan. Feng Baiyi sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Mo Chen begitu sulit untuk dihadapi, tapi dia masih tidak bisa menahannya. Dia meningkatkan kekuatan di tangannya lagi, memobilisasi yang sebenarnya, esensi dan aura hukum tertinggi dengan kecepatan penuh. Berdengung, kecemerlangan pedang angin biru tiba-tiba naik, dan menembus mulut naga Ibel 15, lalu menyentuh ujung tombak yang dicat Fang Tian tanpa kehilangan kekuatan. Bergemerincing. Di tengah suara menusuk emas dan besi, semburan bunga api muncul, dan cahaya yang ganas dan ganas dilepaskan kembali. Namun, kali ini, alih-alih menyapu ke kedua sisi, mereka semua langsung mengenai Mo Chen. Bahkan Mo Chen tidak kalah dengan Li Chen menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, terutama di bawah tekanan kekuatan seni bela diri, semua cahaya yang kuat dan bahkan energi Ibel 15 yang dipancarkan olehnya, semua dampaknya menghantamnya. Dalam sekejap, niat pedang dari angin yang belum ditekan melonjak beberapa kali lagi, dan kabut darah dalam jumlah yang tidak diketahui keluar dari luka di tubuhnya. Bahkan, beberapa saluran menembus tubuh hingga membentuk beberapa lubang berdarah. Seluruh tubuh Mo Chen terlempar dengan keras dan menabrak dinding batu di belakangnya. Menabrak, batu-batu besar runtuh, menguburnya di dalam. Sangat kuat, Zuo Zhang masih memimpin serangga mayat, mencari titik-titik cakram formasi di bawah tanah, berharap dapat menghancurkan formasi. Jika dia bisa keluar dari formasi, tidak peduli apakah dia seorang prajurit suci atau bukan, jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Wajah pucat dan cantik Shen Gongchan penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran, dia terus menatap pertarungan antara Mo Chen dan Feng Baiyi, dan pada Li Chen yang duduk bersila, mencoba menyelamatkan Big Mac. Telapak tangannya yang terkepal tertusuk paku karena terlalu banyak tenaga, dan noda darah mengalir di atasnya, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk membantu, dia tidak berdaya saat ini dan hanya bisa menyaksikan Feng Baiyi mengangkat pedangnya lagi. Kamu juga jenius tertinggi generasi ini. Aku akan memberimu tumpangan. Feng Baiyi perlahan mengangkat pedangnya dan matanya tertuju pada tumpukan batu dengan acuh tak acuh. Dengan persepsinya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mo Chen tidak belum mati. Namun di bawah tekanan kekuatannya, Mo Chen sudah hampir mati. Berdengung, lampu pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, semuanya menyelimuti Mo Chen yang baru saja berdiri dari tumpukan puing. Melihat bahwa dia hanya bisa memegang tombak yang dicat Fang Tian dan nyaris tidak berdiri,
berlumuran darah dan hancur, jelas bahwa dia tidak dapat menahan cahaya pedang yang berisi kekuatan domain dan hukum pedang. Tampaknya saat berikutnya, Mo Chen akan hancur berkeping-keping. Bas cek-cek, cahaya pedang tersebar di seluruh langit, mengeluarkan semburan suara retakan, seolah kehampaan dibelah oleh cahaya pedang yang mengandung kekuatan hukum angin. Entah itu Shen Gongchan yang menatap dengan cemas atau Zhuo Zeng yang mencoba sekuat tenaga untuk menghancurkan formasi, ada kedutan tajam di hatinya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang bisa menyelamatkan Mo Chen? Ada cibiran di sudut mulut Feng Baiyi, dan dia berdiri beberapa kaki jauhnya dengan tenang, semuanya hancur. Ledakan. Tetapi ketika mereka semua berpikir bahwa tidak ada keajaiban yang akan terjadi, tanah dan bebatuan dalam jarak beberapa kaki dari Mo Chen tiba-tiba menonjol, dan lusinan tanaman merambat yang lebat tiba-tiba tumbuh pada saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tanaman merambat hijau tua yang ditutupi duri dan duri memancarkan cahaya keemasan gelap yang menakutkan dan melingkar menjadi bola, melindungi Mo Chen di dalam. Cek cek cek, cahaya pedang dari angin jatuh, dan sari buah mengalir melintasi tanaman merambat saat dipotong, dan percikan cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak, tetapi tidak pecah. Apa-apaan ini? Senyuman Feng Baiyi membeku, dan dia menjadi sangat muram dalam sekejap. Dia tidak menyangka bahwa perubahan seperti itu akan terjadi pada kesimpulan yang sudah pasti. Berdengung. Pada saat dia terkejut, tanaman merambat yang menakutkan itu berayun dengan keras dan jatuh bersamaan, membuat semburan suara seperti guntur di kehampaan. Huff. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tanaman merambat, kulit Feng Baiyi sedikit berubah, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya, menggambar setengah busur di depannya. Berdengung, kilatan cahaya pedang hijau tiba-tiba berubah menjadi perisai, melindunginya dengan kuat. Bang bang bang, lusinan tanaman merambat setebal guci air berjatuhan dengan ganas, menyebabkan riak pada tirai pedang yang bergejolak. Yang lebih mengerikan lagi adalah Feng Baiyi yang dipaksa terus mundur, dan bahkan gundukan besar terbentuk di tanah. Monster macam apa yang memiliki kekuatan sekuat itu? Feng Baiyi merasa tertekan. Meskipun monster ini tampak seperti monster tumbuhan, ia jelas memiliki aura daging dan darah. Sungguh aneh. Karena itu, meski bentuknya mirip dengan beberapa monster yang dia curigai, hal itu membuatnya agak ragu. Sial, di mana mata formasi hantu Wuji ini? Melihat Feng Baiyi tertahan, Zhuo Zhang mati-matian mengendalikan kedua serangga ganas itu, mencoba mencari tahu di mana simpul itu berada. Sangat disayangkan meskipun dengan begitu banyak pembantu, mereka tidak dapat menembus formasi aneh ini. Bagaimana ini terlihat seperti pohon anggur kekaisaran. Sentuhan kejutan dan keraguan muncul di mata indah Shen Gongchan. Saat itu, bersama dengan Huo Liuying, dia telah melihat Imperial Fin dengan matanya sendiri, tetapi kilau yang dihasilkannya sedikit berbeda. Meskipun keduanya memiliki tubuh utama berwarna hijau tua, salah satu durinya berwarna abu-abu tinta dan yang lainnya berwarna emas, kekuatan serangan dan kekuatan pertahanan yang terakhir jelas lebih unggul. Dengan sedikit keraguan, Shen Gongchan melirik ke bawah sadar, dia sedang duduk dengan mata tertutup, bertarung melawan sifat melahap pikiran Ibel 15-3 mayat di dalam jiwanya sendiri, dan juga ingin membantu jiwa raksasa bertarung melawan Li Chen. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Meskipun dia berpikir seperti ini, itu jelas tidak mungkin. Jika tidak, makhluk jahat yang diduga sebagai pohon anggur kaisar ini tidak akan pernah membantu Mo Chen dan menyerang Feng Baiyi. Monster yang memalukan, kenapa kamu tidak segera mengungkapkan identitas aslimu? Wajah Feng Baiyi sedikit bingung saat dia diusir satu demi satu oleh monster tak dikenal, tapi dia masih tidak tahu siapa mereka. Sambil minum, pedang di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Bas cek-cek. Dalam sekejap, kekuatan agung dari domain pedang roh angin menyebar, tekanan yang menakutkan dan niat pedang angin yang ada di mana-mana mengikis beberapa kaki dari tanah. Di tengah pasir dan bebatuan yang beterbangan, kekuatan hukum angin yang kuat namun sangat lincah disuntikkan ke dalam pedang. Kakak, saat pedang dilempar ke depan, cahaya pedang, yang menggabungkan dua kekuatan domain pedang dan kekuatan hukum, meledak, menembus tanaman merambat. Hei, dengan suara teredam yang hampir tak terdengar, semua tanaman merambat berputar dengan keras dan tiba-tiba terjatuh kembali. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Ya. Pada saat ini, Mo Chen, yang baru saja berdiri dan menstabilkan lukanya, melihat sekeliling dengan cemberut. Kecuali lusinan lubang besar, yang menunjukkan bahwa tanaman merambat yang menakutkan tadi ada, tidak ada jejaknya. Huff, kamu berani melakukan trik kecil ini di bawah hidungku? Kamu sangat bodoh, cepat keluar, kalau tidak, aku akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Feng Baiyi sedikit menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan apapun, jejak tanaman merambat. Ledakan. Pada saat ini, ada getaran besar di bawah kakinya, hampir seketika, tanah yang keras naik, dan hantaman dari sosok Feng Baiyi terus bergetar ke atas. Dari celah yang retak, terlihat samar-samar tanaman merambat besar tampak seperti binatang buas di tanah, mencoba menunjukkan taringnya dan melahap manusia.
Kontrol Feng Baiyi terhadap Feng ini adalah yang terbaik di antara rekan-rekannya selama Anda berada di luar dan ingin menyerangnya. Tidak peduli seberapa rahasia serangan Anda, itu akan mengeluarkan Feng, sehingga mustahil untuk menyerangnya secara diam-diam. Tapi tanaman merambat yang ganas menyerang dari tanah, bahkan jika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa mendeteksi fluktuasi bakat lawan untuk melarikan diri dari tanah. Feng Baiyi mendengus dingin, dan tiba-tiba melompat keluar. Sebagai santo perang junior dengan hukum angin, kecepatannya sangat mengejutkan, bahkan jika tanaman merambatnya sangat eksplosif, mereka bahkan tidak berpikir untuk memukulnya dalam situasi ini. Meretih. Hanya ada ledakan yang menggelegar, dan puluhan tanaman merambat menari, tetapi mereka tidak dapat menyentuh Feng Baiyi dengan kecepatan penuh. Paling-paling, itu hanya melewati sudut bajunya dalam kilatan petir, memaksanya untuk terus menghindar. Orang pembawa sial, aku akan membiarkanmu melihatnya. Feng Baiyi ditekan dengan kuat, dan dia akan menggunakan trik yang sangat mahal untuk memaksa keluar bentuk sebenarnya dari pohon anggur ganas itu. Tombak melukis dunia. Pada saat ini, Mo Chen menekan energi dan darah yang berputar di tubuhnya, menghentakkan kakinya dengan keras, dan muncul dengan kilat di tangannya. Fang Tian melukis tombak di tangannya, menunjuk langsung ke Feng Baiyi. Bas cek-cek. Dalam sekejap, bayangan kecil ular Ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya yang terdiri dari energi Ibel 15 tiba-tiba berubah tajam, seolah-olah tidak teratur dan dengan ritme lintasan khusus, semuanya menutupi arah menghindar Feng Baiyi. Cibiran di wajah Feng Baiyi membeku begitu muncul. Menurutnya, Mo Chen, yang tidak memiliki peluang untuk menjadi ancaman baginya, ternyata memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk menutup kota. Dia tidak tahu bahwa gerakan dengan tombak untuk melukis dunia ini adalah keterampilan magis Mo Chen sendiri. Saat itu, Chu yang telah menggunakan gerakan ini sebelum Li Chen menciptakan 5 gunung. Meskipun pikiran Ibel 15 Li Chen menelan sisa jiwa Chu Yang, bagaimanapun juga, pikiran Ibel 15 dia dan Mo Crow meledak dan ditelan olehnya dalam keadaan setengah bertobat. Meskipun wasiatnya adalah milik Li Chen, namun seni bela diri tetap mewarisi seni bela diri Chu Yang, namun wasiat seni bela diri Li Chen sendiri ditambahkan ke dalamnya. Dikombinasikan dengan penguasa 5 gunung asli Li Chen, lukisan tombak langit dan bumi milik Chu yang telah ditingkatkan lebih lanjut, dan kekuatan-kekuatan penyegelan bahkan lebih kuat daripada penguasa 5 gunung suci. Oleh karena itu, bahkan orang kuat seperti Feng Baiyi tidak dapat menembus blokade dalam sekejap. Bang! Tanaman merambat setebal pohon besar tumbang, langsung mengenai punggung Feng Baiyi, menghempaskannya ke tanah seperti bola meriam, menciptakan kawah besar. Bahkan jika dia, seorang prajurit suci junior, terkena pohon anggur dengan kekuatan yang tak tertandingi, energi dan darah di tubuhnya tidak dapat berhenti berputar, dan dia tidak dapat mengatur pertahanan yang efektif dalam waktu singkat. Untungnya, pelindung harta karun di tubuhnya tidak biasa, jika tidak, kali ini akan sangat serius. Namun yang jelas tanaman merambat itu pasti tidak akan ditampar begitu saja, puluhan tanaman merambat itu bagaikan alang-alang yang bergoyang diterpa badai, tumbang dengan derasnya. Bas dengungan. Ada semburan ledakan ki dan raungan. Dalam gerakan cepat, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan. Bayangan tanaman merambat dan asap pasir dan batu langsung menenggelamkan sosok Feng Baiyi. Samar-samar, bahkan terdengar beberapa rintihan yang terdengar jelas. Dalam sekejap, tanah dipengaruhi oleh Feng Baiyi dan dicambuk berkali-kali, lubang besar berukuran 100 kaki terus membesar, dan seluruh gua berguncang di bawah kekuatan tanaman merambat. Meskipun Feng Baiyi berusaha berjuang untuk bangun beberapa kali, dia kehilangan kesempatan. Di bawah pukulan keras seperti itu, dia hanya bisa melayang tertiup angin seperti daun yang berenang di tengah badai. Zuo Zhang, yang telah memperhatikan situasi pertempuran, bahkan untuk pria seperti dia yang tidak takut mati, mau tidak mau tersentak dan tanpa sadar menutupi pantatnya. Di tempat lain, jika dia berada dalam situasi ini, bahkan jika dia dilindungi oleh pelindung serangga, dia mungkin tidak akan mampu menahan beberapa pukulan sebelum dia hancur berkeping-keping. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat pertahanan armor serangganya, itu tidak bisa lebih kuat dari perisai pelindung Feng Baiyi yang berisi kekuatan hukum angin. Kami menang. Shen Gongchan mengepalkan tangan kecilnya, menunjukkan kegugupan batinnya. Hanya Mo Chen yang masih terlihat serius. Terlahir untuk mewarisi wasiat Li Chen, dia juga waspada dan berhati-hati. Dia tidak akan pernah percaya bahwa Feng Baiyi, yang memiliki kekuatan War Saint, akan jatuh begitu saja. Pada saat ini, teriakan melengking terdengar di dalam gua. Hal ini menyebabkan semua orang melihat ke samping dan melihat Big Mac gemetar dan jatuh ke tanah lagi. Kekuatan jiwa yang telah ditekan kembali ke lautan kesadaran tiba-tiba meluap dari 7 lubang lagi. Yang paling menakutkan adalah hal itu disertai dengan busa darah dalam jumlah besar. Dilihat dari kedutan di sekujur tubuhnya, pembuluh darah yang menonjol, dan kekuatan yang terus-menerus hilang, jelas bahwa dia mengalami rasa sakit. Bunuh aku, bunuh aku. Rasa sakit yang melahap jiwa dari pikiran Ibel 15, dan nafsu melahap yang mendominasi tanpa malu-malu,
tidak lebih buruk dari proses penghisapan jiwa dan pemurnian jiwa. Satu-satunya jejak kesadaran yang dimiliki pria tangguh ini adalah berusaha keras untuk bantuan. Orang menyebalkan, aku bisa menahannya, tapi kenapa kamu tidak? Selama kamu bisa bertahan, aku akan menangkap naga asli untukmu. Pernahkah kamu melihatnya? Ular Ibel 15 itu lebih kuat dari naga asli. Selama sambil menunggu, aku akan membantumu menghentikannya. Mata Li Chen memerah, dan dia tiba-tiba terbuka lebar dan mengumpat dengan marah. Sekalipun jiwa berada di dalam lautan kesadaran raksasa, jiwa terhubung dengan jiwa dan masih dapat membuat tubuh melakukan gerakan naluriah. Melihat kegigihan kedua orang tersebut, jejak kesedihan melintas di mata indah Shen Gongchan. Dari sudut pandangnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Big Mac telah terinfeksi terlalu dalam oleh energi mayat dari sumber benih, meskipun Li Chen mencobanya, yang terbaik untuk menyelamatkannya. Tidak berhasil juga. Tapi melihat kekuatan jiwa Li Chen, yang juga akan menyebar ke lautan kesadaran raksasa, dan hampir ada tanda-tanda menyebar, jelas itu tidak akan bertahan lama. Bahkan jika dia bertahan, itu akan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada jiwanya. Bagaimanapun, jiwa Li Chen tidak cukup kuat untuk bisa hidup di luar tubuh dalam waktu yang lama. Ah, aku benar-benar. Big Mac mengangkat tubuhnya yang hampir lepas kendali. Dia menatap Li Chen tanpa sadar dengan mata merahnya, dan berteriak dengan sekuat tenaga, "Saudaraku, biarkan aku hidup." "Tunggu, aku akan membiarkanmu." Tanpa sadar Li Chen berjanji, tetapi ketika dia merasakan gerakan jiwa Big Mac selanjutnya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan kepanikan. Bahkan ketika dihadapkan pada krisis hidup dan mati, dia berada dalam kebingungan dan kepanikan yang belum pernah muncul sebelumnya. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan kebingungan, membuatnya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mengaum. Pikiran Ibel 15 yang ditekan dari 3 mayat di dalam jiwa, sifat melahap langsung berada di atas angin, dan semburan cahaya abu-abu hitam tiba-tiba meletus, menutupi semua kekuatan sisa jiwa yang melarikan diri dalam sekejap. Pada saat terakhir, Big Mac tiba-tiba membubarkan jiwanya, menginduksi sifat melahap pikiran Ibel 15 ketiga mayat tersebut, dan membiarkan mereka dilahap oleh pikiran Ibel 15 tersebut tanpa perlawanan apapun. Bahkan jika Li Chen ingin menekannya, kengerian dari kembalinya pikiran Ibel 15 tiga mayat yang telah ditekan dan melahap sifatnya jauh di luar imajinasinya. Ini seperti banjir besar yang merobohkan bendungan yang kokoh dan tidak dapat lagi dibendung. Ah! Li Chen mencengkeram erat jantungnya yang sakit, darah dan air mata mengalir dari matanya. Seorang pria tidak mudah menitikkan air mata, tapi ini bukan waktunya untuk merasa sedih. Pemandangan dari saat kita pertama kali bertemu 100 tahun yang lalu terlintas di benakku. Raksasa jujur dan jujur yang selalu berkata nenek itu beruang, kakak laki-laki yang tutup mulut, dan kakak laki-laki yang membuka mulutnya, berteriak-teriak untuk menangkap kepala naga sungguhan dan menjadikannya hewan peliharaan Ibel 15. Mereka pantang menyerah sejak pertama kali bertemu. Bergerak, dukung dirimu sendiri, saudara yang telah melalui hidup dan mati beberapa kali hilang begitu saja. Selain itu, dia ditelan oleh pikiran Ibel 15-nya sendiri, yang membuat Li Chen bagaimana menghadapi dirinya sendiri. Kamu orang menyebalkan, kamu memohon keringanan, tolong izinkan aku. Hati Li Chen bergetar, dia memegangi dadanya dan jatuh ke tanah, seolah jantungnya akan meledak. Tapi kata-kata Big Mac, biarkan aku hidup, masih melekat di hati Li Chen, dan dia tidak bisa membuangnya, Itu bukan untuk membiarkannya hidup, tapi untuk hidup sesuai dengan keinginan Li Chen, sehingga dia bisa menjadi saksi bagi Li Chen dalam kegelapan, seberapa jauh kakak laki-laki yang selalu dia hormati ini akan melangkah. Huff, mendengus dingin yang keras datang. Bagaimana mungkin 3 pikiran mayat Feng Xiang Warshen kehilangan peluang kemenangan ketika Li Chen begitu bingung sehingga dia berubah menjadi hantu ganas dan sosok Ibel 15 dan menerkamnya. Dia telah menelan sebagian besar jiwa Big Mac, tetapi sekarang tidak ada perlawanan dari keinginan Big Mac, dan lautan kesadaran telah sepenuhnya menjadi rumahnya. Li Chen berada dalam keadaan kebingungan lagi. Kesempatan sempurna ini tidak datang sepanjang waktu. Li Chen Shen Gongchan, yang telah menatap gerakan kedua orang itu, juga tertegun sejenak oleh kejadian seperti itu. Setelah jiwa dan kemauan Big Mac menghilang, dia berteriak. Namun saat ini, Li Chen masih terkejut dengan keputusan Big Mac, dan pikirannya dipenuhi dengan rasa sakit yang menyayat hati. Meskipun nalurinya mengatakan kepadanya bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu, Li Chen adalah manusia, bukan boneka, tidak peduli seberapa bertekadnya dia tidak dapat mempertimbangkan untung dan rugi dalam situasi ini. Meskipun pikiran Ibel 15 tiga mayat mengerahkan naluri mereka dan menelan sebagian jiwa Big Mac, menghadapi upaya gabungan jiwa Li Chen, pikiran Ibel 15 tiga mayat, dan jiwa Big Mac, mereka mampu bertahan dalam pertempuran dan menduduki rumah. Seberapa besar kemungkinan hal itu menghalangi pemikiran Roh Kudus pada saat ini? Hampir hanya dalam beberapa tarikan napas,
pikiran spiritual tiga mayat orang suci perang Feng Xiang berada di atas angin, memaksa Li Chen yang sudah tidak mampu mempertahankan sebagian besar jiwa ilahinya untuk menarik diri dari lautan kesadaran raksasa. Hanya tiga mayat pikiran Ibel 15-nya yang tersisa, dan dia masih bertarung dengan instingnya. Jieji, tolong serahkan padaku. Pikiran Ibel 15 tiga mayat orang suci perang Feng Xiang mengeluarkan tawa yang aneh. Pikiran Ibel 15 tiga mayat Li Chen tidak hanya berada dalam jangkauan melahap, tetapi jiwanya juga ditelan, sebagai tujuan. Harus dikatakan bahwa dia sangat berani dan sombong sehingga dia berani bertindak seperti ini meskipun klonnya Feng Baiyi berada dalam situasi yang buruk saat ini. Tentu saja, tidak sulit untuk melihat dari sisi bahwa Feng Baiyi tidak benar-benar berada dalam krisis hidup dan mati. Sebagai seorang pejuang di level War Saint, kekuatan Feng Xiang War Saint lebih dari satu langkah di depan Shen Feng Baiyi, dan pikiran spiritual ketiga zombie sama kuatnya. Selain itu, dalam jiwa Big Mac, ia telah dipelihara dengan energi mayat dari sumber benih selama bertahun-tahun, dan kemauannya sendiri telah terbentuk, satu-satunya yang tersisa adalah mendominasi lautan kesadaran sepenuhnya. Big Mac berubah menjadi jiwa tersendiri, dan menjadi klon besar lainnya. Bas cek-cek, cahaya mayat yang aneh melonjak, sangat menekan pikiran Ibel 15 tiga mayat Li Chen. Meskipun jiwanya sudah berada di batas dunia luar dan akan kembali ke lautan kesadaran dengan sendirinya, tiga mayat orang suci perang Feng Xiang pikiran ilahi juga terpisah. Dia menggunakan sebagian kekuatannya untuk menariknya kembali. Seperti kata pepatah, kekalahan ibarat gunung runtuh. Jiwa Li Chen saat ini telah benar-benar kehilangan semangat juangnya, dan dibatasi oleh aturan alam, jadi meskipun dia ingin bertarung, dia tidak memiliki kekuatan. Ah, aku menginginkan hidupmu. Pengurangan cepat kekuatan jiwa dan tarikan lautan kesadaran membuat Li Chen terbangun dari kesedihan. Jiwa itu meraung dan bergegas menuju tubuh Feng Xiang War Saint terlepas dari nalurinya, aturan, pikiran ilahi tiga mayat. Hehe, kamu mencari kematianmu sendiri. Pikiran spiritual tiga mayat orang suci perang Feng Xiang tidak terkejut tetapi bahagia. Langkah ini persis seperti yang dia inginkan. Dia segera dan secara metodis menarik kembali jiwa Li Chen dan pikiran magis tiga mayat. Selama dia memasuki kedalaman lautan kesadaran, bahkan jika kekuatan Li Chen berlipat ganda, tidak ada kemungkinan dia berbalik di halaman rumahnya. Menonton, Li Chen, yang kehilangan akal sehatnya karena marah, secara bertahap memasuki titik tanpa harapan, hampir tidak ada cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Shen Gongchan mengertakkan gigi peraknya dan duduk bersila di sampingnya, membuat gerakan tangan di antara giginya, alis. Berdengung, cahaya abu-abu keemasan tiba-tiba muncul di antara alis, seperti kilat, seperti awan, seperti tekstur langit dan bumi. Itu sebenarnya adalah teknik rahasia yang digunakan saat menaklukkan cacing pasir naga Ibel 15. Dan inilah kekuatan magis rahasia yang diturunkan oleh keluarga Shen Gong, metode kutukan. Namun, Shen Gongchan berada dalam kondisi yang buruk saat ini, dan konsekuensi dari penggunaan metode ini secara paksa pasti tidak menyenangkan. Tapi untuk rencana ini, hanya dia yang bisa membantu Li Chen, jika tidak, dia harus menyaksikan Li Chen mati, yang merupakan hal terakhir yang ingin dia terima. Sakit, Shen Gongchan memarahi, dan menggunakan kekuatan magis yang sangat memakan ini tanpa ragu-ragu, aura di tubuhnya turun lagi, dan dia tiba-tiba pingsan di sebelah Li Chen. Berdengung, cahaya dan bayangan abu-abu keemasan keluar dari mata vertikal, bergegas menuju lautan kesadaran, dan menembus tiga mayat orang suci perang Feng Xiang. Ah, dengan raungan yang melengking, kesadaran spiritual ketiga mayat itu tiba-tiba berkurang drastis, dan bahkan hampir meledak. Saya pasti akan menggunakan metode kutukan keluarga Shen Gong. Santo perang Feng Xiang secara alami sangat jelas tentang kekuatan kutukan yang merusak perbuatan baiknya saat itu. Semua cara ini dikerahkan untuk mencegah Shen Gongchan menggunakan kekuatan tertinggi ini. Aku tidak menyangka dia akan begitu ceroboh. Mata Yin Yang Dharma, tarik jiwaku. Saat dia terluka parah, jiwa Li Chen menggerakkan Lingling untuk bangun dengan menggigil. Dia menekan dorongan di dalam hatinya dan mengendalikan jiwanya untuk terus terlibat dengan pihak lain. Di saat kritis, pada saat ini, kekuatan tujuan Dharma Yin dan Yang dimaksimalkan. Berdengung, lingkaran cahaya murni Yin dan cahaya kembali melesat ke lautan kesadaran, menarik jiwa Li Chen yang hendak tersebar kembali ke lautan kesadaran. Tetapi dengan berkah kekuatan Yin dan Yang dan kembalinya keinginan Li Chen, pikiran Ibel 15 ketiga mayat itu menjadi kuat kembali, dan menghabisi mereka dengan kemarahan yang tak terbayangkan. Pikiran Ibel 15 yang sudah mampu melahap sifat Ibel 15 meledak sepenuhnya karena kekerasan di hati Li Chen, dan kekuatan yang ditampilkan bahkan melebihi imajinasi orang suci perang Feng Xiang. Roh kudus perang Feng Xiang yang mustahil. Tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa Li Chen, yang jelas-jelas tidak sebaik dia, bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia tidak tahu bahwa kekuatan kutukan Shen Gongchan jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan,
dan bahkan meledak dengan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya terlepas dari resikonya. Tampaknya setelah dia terluka, kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan kutukan telah diimbangi, namun kenyataannya, kekuatan kutukan menyebar di pikirannya, terus-menerus melemahkan kekuatannya. Di sisi lain, Li Chen telah kembali ke keinginannya sendiri, diberkati oleh mata Dharma Yin dan Yang, dan jiwa Big Mac sendiri diresapi dengan pikiran jahat. Meskipun dia telah terinfeksi oleh energi zombie Feng Xiang War Saint selama bertahun-tahun, dia tidak pernah benar-benar mengendalikan tubuh bela dirinya, meskipun roh Big Mac telah mati, keinginannya tidak. Dengan kata lain, sebagian tubuhnya masih didominasi oleh keinginan abadi. Dan bagian inilah yang meningkatkan kekuatan Ibel 15 Li Chen. Feng Xiang, Li pasti akan membuatmu membayar 100 kali lipat harga atas apa yang terjadi hari ini. Dengan pernyataan dingin yang berisi niat menghabisi yang mengerikan, Li Chen menyentuh alisnya dengan satu tangan, dan kekuatan Yin dan Yang Dharma meningkat sebesar beberapa poin lagi, terus-menerus melemahkan kekuatan lawan. Apakah kamu masih punya kesempatan? Meskipun dia masih tetap tenang, ada sesuatu yang salah dalam pikiran Feng Xiang. Terutama saat ini, meskipun klon Feng Bai tidak mati, dia terjerat oleh monster pohon anggur besar dan Mo Chen dengan segala cara, dan tidak ada waktu untuk meluncurkan formasi besar untuk membantunya. Lambat laun, kekuatannya menjadi semakin lemah, terutama dalam situasi ini, pikiran Ibel 15 menelan Li Chen menjadi semakin kuat setiap saat. Dan dia tidak hanya dilahap, tapi juga dilemahkan oleh kekuatan kutukan. Apa yang membuatnya sangat frustrasi adalah, di bawah kekuatan kutukan, dia tidak mampu mengumpulkan tekad yang kuat untuk membalas dendam pada Li Chen. Bangun! Li Chen berteriak dingin, dan tiba-tiba mengaktifkan duri Yin Yang, menusuk pikiran spiritualnya lagi. Aku tidak mau menyerah. Roh kudus perang Feng Xiang melolong sedih, dan akhirnya dikalahkan. Dikatakan bahwa itu dihancurkan, tetapi itu hanya hancur, meskipun keinginannya masih dapat mengatur pikiran spiritualnya untuk diatur kembali. Akankah Li Chen memberikannya kali ini? Pikiran Ibel 15 dari ketiga mayat itu menyebar, melahap mereka dengan suapan besar, dan jeritan samar terdengar. Itu dikirimkan oleh pemikiran spiritual Feng Xiang War Saint Sanshai. Pada akhirnya, dia tidak luput dari nasib dilahap, dan semuanya ditelan oleh pikiran Ibel 15 dari tiga mayat, yang menjadi makanan untuk membantunya tumbuh. Apakah kamu ingin pergi dari sini? Mata tanpa emosi Li Chen tiba-tiba menatap Zuo Zhan, yang tertegun dan tertegun di tempat. Kamu punya cara untuk menghancurkan formasi. Zuo Zheng adalah jenius tertinggi, dan dia langsung tenang. Meskipun perbedaan antara pertempuran Li Chen dan Feng Xiang dengan roh kudus sangat besar, melarikan diri demi nyawa mereka saat ini masih penting, lagi pula, formasinya belum rusak. Melihat situasi di luar, bahkan jika Mo Chen dan tanaman merambat bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan Feng Bai untuk sementara waktu, jika dia mengambil kesempatan dan meluncurkan formasi besar terlepas dari biayanya, itu akan menyedihkan. Yin dan Yang, kekacauan. Wajah pucat Li Chen bersinar dengan tekad, matanya bersinar, dia menunjuk ke tengah alisnya, dan mengangkat kepalanya. Berdengung, Yin dan Yang bersinar terang, berubah menjadi penghalang kokoh dan masuk ke dalam deretan besar tirai tipis. Harta karun Yin dan Yang, ada harta karun di lautan kesadarannya. Sebuah cahaya terang melintas di mata Zuo Zhan, dan sentuhan kejutan muncul di wajahnya yang garang. Dengan pengetahuannya, dia secara alami dapat melihat apa yang sedang dilakukan Li Chen. Dia jelas-jelas mencoba menghancurkan keseimbangan formasi tak terbatas Yin Yang sendirian dan dengan bantuan kekuatan harta karun tertinggi Yin Yang. Sebelumnya, Li Chen tidak akan pernah berhasil, dan bahkan akan diserang balik oleh kekuatan formasi, membuatnya tidak mampu lagi bersaing dengan Feng Bai. Sangat disayangkan Feng Bai kini terjerat oleh upaya bersama Teng Men dan Mo Chen, dan dia tidak bisa menggunakan tangannya untuk mengontrol formasi, apalagi menyerang Li Chen. Namun meski begitu, Li Chen berada di bawah tekanan besar, lagi pula, dia harus menghadapi formasinya sendiri. Hei, benar saja, setelah hanya menahan beberapa napas, mata, telinga, mulut dan hidung Li Chen dipaksa oleh kekuatan serangan balik dan darah terus mengalir keluar, tetapi kilauan di matanya menjadi semakin kuat, dan dia tiba-tiba berteriak keras, saat ini jika kami tidak mengambil tindakan, kami akan menunggu sampai nanti. Weng kakak, di tengah ledakan yang menyayat hati, riak besar tiba-tiba muncul di tirai cahaya arai tak terbatas Yin Yang, dan cahaya kacau itu hancur, meski ada tanda-tanda disintegrasi, namun tidak pecah sama sekali. Hahaha, berikan padaku, buka. Zuo Zong tiba-tiba berdiri dan langsung menunjukkan keterampilan bela diri magisnya yang paling kuat, ledakan serangga. Dan pada saat keseimbangan formasi Yin Yang rusak, dia menemukan di mana letak mata formasinya dan memerintahkan semua serangga mayat untuk menyerang. Gemuruh. Hanya dalam setengah tarikan nafas, namun sepertinya sudah lama berlalu, cahaya Yin dan Yang yang menakutkan tiba-tiba meledak, yang lebih mengerikan lagi adalah tanah melonjak seolah-olah lapisan bumi telah terangkat. Selama periode ini,
disertai dengan suara keras dari emas dan besi, tidak sulit untuk membayangkan bahwa itu adalah suara pecahan piringan arai. Hei, begitu dia keluar dari perangkap, niat menghabisi Zuo Zhan melintas ke arah Li Chen, tetapi ketika dia melihat mata Yin dan Yang di antara alis Li Chen menatapnya dengan dingin, niat menghabisi itu tiba-tiba berubah menjadi kenyataan. Mengaum. Namun pada saat ini, 8 ular ibel 15 desolate, yang juga lolos dari masalah, tiba-tiba menggelengkan 8 kepala ganas mereka dan menggigit Zuo Zhang terdekat. Sungguh binatang buas yang jahat, aku akan menerimamu hari ini. Zuo Zhang mengeluarkan raungan aneh dan segera memerintahkan kedua serangga ganas itu untuk menghabisi 8 ular ibel 15 desolate lagi. Rupanya dia masih bertekad untuk menundukkan binatang buas kuno ini dengan milik kaisar, garis keturunan, hal-hal yang jahat. Meskipun dia telah mengalami banyak penyiksaan sebelumnya, 8 ular ibel 15 desolate juga terluka parah, serius, bisa dikatakan beratnya hanya setengah pon. Feng Bai yang keji, yang telah lama terjerat dengannya, melihat segala sesuatu di matanya. Hal-hal yang telah dia atur selama bertahun-tahun tidak menghasilkan apa-apa, dan kemarahan di dalam hatinya sudah cukup untuk berubah menjadi nyala api yang ganas. Sayangnya sekarang, dia tidak punya cara untuk membalikkan situasi ini. Li Chen, jangan berpikir hanya karena Yue Zhenwu melindungimu, kamu akan aman selama sisa hidupmu. Selama kamu masih di bintang suci, aku pasti akan mengekstrak jiwamu dan memurnikan jiwamu. Dengan marah, Feng Bai berkata dengan kasar, kamu harus menahan 2 serangan itu dan melarikan diri dengan cepat. Siap melayani Anda kapan saja. Li Chen berteriak dengan dingin, memegang Shen Gongchan di satu tangan dan memegang tas makhluk roh di pinggangnya dengan tangan lainnya. Mengaum, Wang Chai, yang tidak terluka sama sekali, mengeluarkan raungan marah dan menggunakan kekuatan magis garis keturunannya untuk membuat avatar dan menerkam Feng Bai. Bas dengungan. Tanaman merambat yang tampak seperti tanaman merambat kekaisaran mampu mempertahankan pedang Feng Bai, dan bahkan jika beberapa di antaranya terpotong, mereka masih menjeratnya di sini. Hal yang sama berlaku untuk Mo Chen, yang bahkan menahan rasa sakit karena tulang belikatnya tertusuk dengan cara apapun, hanya untuk menunda datangnya kekayaan besar. Mengaum, seberapa cepat Anda dapat menghasilkan uang? Bahkan tanpa restu hukum angin, kecepatannya telah mencapai batas level ini, jaraknya ratusan kaki, apalagi ketika kekuatan magis garis keturunan diaktifkan, ia tiba dalam sekejap mata, mengaum, dan menggigit Feng Bai. Sesuai perintah yang diterimanya, Feng Bai dibunuh di sini dengan cara apapun. Jika berhasil maka daging, darah, jiwa, dan jiwa Feng Bai akan menjadi miliknya, jika gagal maka ia akan dikuliti kram dan tulangnya direndam dalam arak. Feng Bai memiliki hukum angin dan merupakan anggota suku roh angin. Dia sangat berbakat dan dilatih oleh orang suci perang Feng Xiang untuk menjadi klon sumber. Jika dapat ditelan oleh Raja Harimau dan dikombinasikan dengan pemurnian dan fusi dari darahnya sendiri, tidak akan ada yang mengetahuinya, seberapa canggihkah itu. Boleh dikatakan di mata Raja Macan, Feng Bai hanyalah sepotong daging super gemuk yang bisa bergerak, jika tidak dimakan malah akan meremehkan dirinya sendiri. Tentu saja, cukup pintar untuk berpikir demikian. Dibandingkan dengan pertarungan sengit antara kedua belah pihak, pihak Li Chen tampak jauh lebih tenang. Li Chen, kenapa kamu menatapku seperti itu? Bukankah itu jelek? Shen Gongchan terbangun dengan suara, dan bahkan ada bekas cahaya di wajahnya yang pucat dan cantik, katanya lemah. Konsumsi energi kehidupannya yang berlebihan secara langsung mempengaruhi umur panjangnya, bahkan paling langsung tercermin pada wajah cantiknya yang semula sehalus kulit bayi. Berhenti bicara, Li Chen mengerutkan kening, memeluk cahaya Shen Gongchan, mengeluarkan harta karun dari dasar kotak, dan memberinya tetes terakhir susu air bunga matahari. Dengan obat berharga yang bisa disebut pemahaman bawaan ini, kulit Shen Gongchan berangsur-angsur membaik, meski masih pucat, akhirnya kembali berkilau. Lelah sekali, Shen Gongchan perlahan menutup matanya, menemukan posisi yang nyaman dalam pelukan Li Chen, dan tertidur. Ya, Li Chen mengangguk tanpa sadar, dan perlahan menoleh dengan leher kaku, menatap Big Mac yang sedang duduk bersila, masih kekar seperti gunung. Atau mungkin itu tubuh raksasa. Sebab, jiwanya telah mati total. Sebagian ditelan oleh pikiran ilahi Feng Xiang Warsein, dan sebagian lagi tersebar ke dalam pikiran ibel 15 Li Chen. Dan dia menelan pikiran ilahi Feng Xiang Warsein. Dapat dikatakan bahwa dia sepenuhnya menjadi bagian dari pikiran ibel 15 Li Chen. Dan bagian ini tidak akan pernah bangun atau mempunyai kemauan sendiri. Yang tersisa dari raksasa itu hanyalah tubuh di dunia ini. Aku akan menemanimu. Shen Gongchan tiba-tiba berdiri tegak, memeluk lengan Li Chen dengan kedua tangan, membenamkan kepalanya di bahunya, tubuh halusnya sedikit gemetar, dan dia mulai menangis. Bagaimana mungkin Shen Gongchan tidak sedih karena sahabat hidup dan matinya yang telah bersama selama bertahun-tahun hilang seperti ini. Tapi dia ingin lebih sering menghadapinya dengan Li Chen, jadi dia tidak lagi berpura-pura tertidur untuk melarikan diri.
Selamat istirahat. Tangan Li Chen yang terangkat menjadi kaku sejenak, dan dia dengan ringan menepuk bahu Shen Gongchan. Wow, Shen Gongchan menangis semakin sedih ketika dia tidak mendapatkan kenyamanan dan janji yang dia bayangkan. Dalam kesedihan ini, ada nostalgia sedih atas kepergian Big Mac, dan juga ada jejak kebencian terhadap Li Chen. Bodoh. Bahkan setelah berusaha keras, dia masih belum mendapat tanggapan nyata dari Li Chen. Bahkan sama gugupnya dengan Shen Gongchan, pada saat ini, mau tak mau dia merasa sedikit sedih. Tetapi dia juga tahu bahwa pria di depannya terbebani terlalu banyak, dan dia memiliki tempat di hatinya yang dia tekankan, dan inilah yang membuatnya tertarik. Meskipun dia tidak pernah mendapat jawaban, dia tetap bertahan. Mengaum. Di tengah semburan kemarahan, 8 ular Ibel 15 yang sunyi meledak dengan kekuatan yang luar biasa bahkan setelah jiwa Ibel 15 terluka. Meskipun Zuo Zhan juga sangat kuat dan memiliki 2 kawanan serangga ganas untuk membantunya, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini, bahkan sebagian besar serangga ganas dan kekuatan Ibel 15 dari 8 ular Ibel 15 yang sunyi, penuh dengan kekuatan Ibel 15, energi jahat, sangat merusak vitalitas korosif. Jika bukan karena teknik yang dia kembangkan sangat yin dan sangat jahat, dan sangat tahan terhadap roh jahat, jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan lama. Li Chen, bantu aku menjinakkan ular ini, dan dendam antara kau dan aku akan terhapuskan. Setelah pertempuran yang panjang, Zuo Zhang menerima gagasan Li Chen, yang sedang beristirahat di dekatnya. Kekuatan Li Chen telah ditunjukkan dengan jelas sekarang. Jika dia menggunakan harta yin dan yang untuk menekan roh jahat dari 8 ular Ibel 15 yang sunyi, belum lagi secara langsung mengalahkannya, tapi selama dia melemah, peluang kemenangannya akan tetap ada, jadilah hebat. Sayangnya Li Chen mengabaikannya dan terus menyembuhkan Shen Gongchan untuk menghilangkan kesedihan di hatinya akibat meninggalnya Big Mac. Huff. Dia memanggil Li Chen beberapa kali tetapi tidak mendapat jawaban. Zuo Zhan tampak sedikit bingung. Dia mendengus dingin dan memutar matanya. Rencananya tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia benar-benar memimpin 8 ular Ibel 15 yang sunyi untuk bertarung di arah Li Chen. Tentunya jika Anda tidak ingin melawan, saya akan memaksa Anda untuk menyerah, ini adalah ide Zuo Zhang. Lain kali, jangan salahkan Li karena meninggalkanmu di sini. Mata Li Chen berkilat dingin, dan dia meninju Zuo Zhang dengan keras. Kamu, Zuo Zhang tidak menyangka Li Chen begitu kejam. Dia tidak peduli dengan persahabatan bersama sebelumnya dan mengambil tindakan segera setelah dia mengatakannya. Sambil menghindari pukulan dengan panik, dia hampir digigit oleh 8 ular Ibel 15 Wastelen. Oke, karena kamu tidak ingin membantu Zuo, maka Zuo tidak peduli lagi. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapinya. Terinfeksi oleh dinginnya Li Chen, Zuo Zhang sangat marah dan berencana untuk melakukannya. Kesampingkan 8 ular Ibel 15 yang sunyi, mari kita lihat bagaimana Li Chen dan yang lainnya menghadapi 8 ular Ibel 15 yang sunyi dalam situasi ini. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata kejamnya, dia berhenti dan menoleh ke belakang. Ah, hanya jeritan melengking yang terdengar, dan Raja Harimau merobek lengan Feng Baiyi dalam satu gigitan, mengunyahnya dengan mulut berdarah, dan suara retakan tulang sangat menyayat hati. Li Chen, aku harus melakukannya. Feng Baiyi, dengan rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah, menghindar, hanya untuk ditebas kembali oleh tombak Mo Chen tanpa mempedulikan resikonya. Dia hanya menghindari tanaman merambat tebal yang jatuh dari belakang, dan kemudian beberapa tanaman lainnya jatuh. Gemuruh. Lusinan dari mereka jatuh berturut-turut, membuat darahnya mendidih, ketika dia tidak bisa lagi mengatur serangan balik yang efektif, tiba-tiba sebatang pohon anggur melilitnya dan mengangkatnya ke udara. Mengaum. Raja Harimau meraung dengan marah, bergegas maju dalam sekejap, menggigit keningnya hingga berkeping-keping, dan mengunyahnya tanpa ragu-ragu. Meskipun jiwa Feng Baiyi terus meluap, dia tidak memiliki keraguan sama sekali. Huff. Mo Chen berkata dengan dingin, tanpa memberikan kesempatan pada jiwanya untuk melarikan diri, dan menggunakan energi Ibel 15 untuk melukai secara serius jiwa dan jiwa Feng Baiyi yang baru saja keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, dia menggunakan kekuatan magis lukisan tombak langit dan bumi untuk menyegel kota, menyegel jiwa, dan jiwa pedang Feng Baiyi, dan melahap semua daging dan darah Raja Harimau. Meskipun tubuh Raja Harimau ditutupi dengan bekas pedang dan noda darah, yang membuatnya terlihat sangat menakutkan dan mengintimidasi, dan bahkan tulang dapat terlihat jauh di beberapa tempat, ini tidak sama dengan manfaat menelan daging dan darah Feng Baiyi. Selain itu, bagian paling murni dari energi dan jiwa prajurit tersegel, dan cepat atau lambat itu akan menjadi makanannya. Oh, Raja Harimau melangkah maju seolah ingin menyenangkan, menggosokkan kepala besarnya ke lengan Mo Chen, maksudnya jelas dengan sendirinya. Mereka bertiga bergabung untuk mengalahkan seorang Half Saint Junior. Tingkat kekuatan tempur ini benar-benar menakutkan dan tak terbayangkan. Saya khawatir tidak ada yang akan percaya jika saya menceritakannya. Tentu saja,
Jika Feng Baiyi tidak terlalu ceroboh dan berakhir dalam situasi pengepungan saat ini, dengan kekuatannya, dia akan bisa melarikan diri dengan mudah. Justru karena dia tidak menyangka akan jatuh begitu cepat sehingga Zuo Zhang menelan kata-kata ancaman di bibirnya hidup-hidup. Ho! 8 ular ibel 15 yang sunyi masih menyerang Zuo Zhang tanpa henti, di antara induksi spiritualnya yang sederhana, aura orang ini paling membuatnya kesal. Sebagai kaisar binatang paling jahat, berani bermain jahat di hadapannya tidak diragukan lagi merupakan sebuah provokasi. Ini tidak baik bagiku saat ini. Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Menilai situasinya dalam sekejap, Zuo Zhang segera membuat persiapan untuk melarikan diri. Saudara Zuo, jika kamu tertarik untuk bergabung di masa depan, ayo bertarung bersama. Tiba-tiba, suara Li Chen terdengar di telinganya, dan ada aliran cahaya datang darinya. Bentak, seekor serangga mayat menggigit pita di mulutnya. Ratusan serangga mayat membentuk perisai pelindung serangga untuk memblokir serangan 8 ular ibel 15 yang sunyi. Zuo Zhang terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Tanpa target, 8 ular ibel 15 hutan belantara menggelengkan kepalanya yang ganas, dan mata Shen Han yang kejam menyapu ke arah Li Chen dan yang lainnya. Kamu tidak memiliki peluang untuk menang, kata Mo Chen dingin, memegang tombak yang dicat milik Fang Tian, dan tiba-tiba mendarat di depan 8 ular ibel 15 desolate. Mengaum, Raja Harimau seperti guk-guk yang setia, mengikuti Mo Chen dari dekat, terus mengaum. Mendesis. 8 ular ibel 15 wastelen mengaum dengan marah, tapi itu jelas dimaksudkan untuk menginspirasi kehati-hatian, ia menatap tanaman merambat ganas yang juga bergerak, megah dan terus menari. Setelah saling memandang dengan gugup selama beberapa tarikan napas, sepertinya tidak banyak peluang untuk menang, 8 ular ibel 15 yang sunyi, kejahatan yang tak tertandingi ini, sebenarnya mundur selangkah. Suatu hari nanti, Mo pasti akan memasuki wilayah bintang Yan Huang. Saya ingin tahu apakah Anda ingin mengikuti saya. Mo Chen tiba-tiba mengambil langkah maju dan berkata. Mengaum, 8 ular ibel 15 wastelen sepertinya memahami kata-kata Mo Chen. Sisik biru kehitaman di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak. Aura kekerasannya naik lagi, dan ada tanda-tanda ledakan. Menghadapi tekanan yang begitu menakutkan, Mo Chen tidak mundur sama sekali, meskipun dia terluka parah, dan masih menatapnya dengan mata tajam. Ya, Li Chen sedikit mengernyit, kesadaran Mo Chen barusan datang dari inisiatifnya sendiri. Meskipun 8 ular ibel 15 desolate memang merupakan hewan peliharaan ibel 15 yang hebat, namun mengendalikannya bukanlah hal yang mudah. Kemungkinan besar ia tidak akan mampu menahan serangan dari kekuatan paling jahat pihak lain dan akhirnya mempertaruhkan nyawanya. Meskipun aura ibel 15 Mo Chen juga merupakan salah satu aura paling jahat di dunia, dibandingkan dengan 8 ular ibel 15 desolate, auranya bahkan tidak kalah dengan sifatnya. Mengaum, Raja Harimau meraung dan melompat ke samping, jika ada perselisihan, dia menghalangi mundurnya. Berdengung, tanaman merambat besar menari-nari, memotong sisi lain dari tempat mundurnya 8 ular ibel 15 yang sunyi. Mendesis. 8 ular ibel 15 wastelen menggelengkan kepalanya yang ganas dan menatap Mo Chen, seolah sedang menyampaikan sesuatu. Biarkan saja. Mo Chen mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan Fang Tian melambaikan tombaknya. Saat Raja Harimau dan tanaman merambat menyingkir, 8 ular ibel 15 hutan belantara tiba-tiba berbalik, melompat keluar gua dengan sangat cepat, dan menghilang ke dalam kegelapan di kejauhan, secara mengejutkan tanpa serangan. Zuo Zhan itu cepat atau lambat akan menjadi bencana. Shen Gongchan sedikit mengernyit, masih berbaring di pelukan Li Chen, dan mengingatkan. Jelas, dia sedikit khawatir dengan keputusan Li Chen untuk bergabung dengan Zuo Zheng, meskipun dia mengerti apa yang dia pikirkan. Aku tahu, tapi ini juga sangat membantu. Li Chen mengangguk, tiba-tiba berbalik untuk melihat tanaman merambat tidak jauh dari sana yang akan tenggelam ke dalam tanah, dan berteriak dengan keras, Nona Huo, tolong tetap di sini. Kamu bilang itu Nona Huo. Melihat gua yang kosong, mata indah Shen Gongchan membelalak tak percaya. Meskipun dia menduga itu adalah Kaisar Qin, dia tidak pernah mengira itu adalah Huo Liuying. Bagaimanapun, Huo Liuying diseret oleh Imperial Qin, dan gelombang dahsyat yang mengerikan meletus. Dalam situasi itu, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Meskipun auranya telah banyak berubah, teknik cambuk keluarga Huo masih benar. Tanaman merambat kekaisaran adalah tumbuhan dan pohon tingkat kekaisaran. Meskipun kecerdasan spiritualnya tidak rendah, tidak mungkin menggunakan teknik cambuk keluarga Huo. Li Chen menghela nafas secara diam-diam. Dia berkata bahwa dia gagal menyelamatkan Huo Liuying saat itu, tetapi sekarang bahkan Big Mac telah mati, membuatnya merasa sangat bersalah. Tanpa diduga, saya akan bertemu dengan Emperor Qin di sini yang dapat melakukan teknik cambuk keluarga Huo, dan auranya sedikit mirip dengan Huo Liuying. Hal ini membuatnya curiga bahwa Huo Liuying tidak mati saat itu,
Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi setelah menghilang bersama dengan Imperial Fin karena kekuatan mengerikan yang muncul di saat-saat terakhir. Namun kejadian ini membuatnya tidak ingin terlihat, jadi dia tidak ingin bertemu Li Chen dan yang lainnya, jadi dia pergi setelah membantu. Saudari Huo adalah ratu dari Holy Lord, mungkin itu benar-benar dia. Shen Gongchan mengangguk. Dia juga tahu betul tentang identitas Huo Liuying, meskipun bakat Huo Liuying tidak rendah pada level yang sama, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan Li Chen dan para jenius tertinggi lainnya. Membawa semacam harta karun khusus di tubuhnya untuk menyelamatkan nyawanya di saat-saat kritis bukanlah hal yang mengejutkan bagi Huo Liuying, yang merupakan penerus Holy Lord, mungkin itu adalah suatu petualangan yang memberinya kekuatan yang dia miliki sekarang. Namun mengapa dia menolak untuk menemuinya tidak diketahui. Oh, Raja Harimau mendekat pada waktu yang tidak tepat dan tiarap di tanah, seolah membungkuk. Kecerdasannya yang sederhana tidak mengetahui bahwa ini bukan waktunya untuk meminta keuntungan, ia hanya mengingat manfaat yang dijanjikan Li Chen pada dirinya sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan merindukanmu. Li Chen menyipitkan matanya, cahaya dingin melintas di matanya, dan dengan lembut membelai kepala Raja Harimau. Saya akan tinggal di sini dalam waktu dekat. Mo Chen berjalan tanpa ekspresi dan mengambil relik Feng Bai. Yah, Wang Cai akan tinggal di sini bersamamu dan merawatnya dengan baik. Li Chen mengangguk dan menatap sedih ke arah Big Mac, yang masih duduk bersila dengan mata terpejam. Saat ini, mungkin bukan Big Mac yang disebut, melainkan mayat terbesar kedua Li Chen. Jika bukan karena kata-kata terakhir Big Mac sebelum kematiannya, memintanya untuk hidup, Li Chen akan langsung menamparkan dirinya sendiri, menghadapi hidup dan mati sepanjang waktu, betapa menyiksanya itu. Adapun alasan Mo Chen untuk tinggal di sini, Li Chen juga mengetahuinya dan tidak berniat ikut campur, bahkan jika dia bisa. Musuh potensial sebagian besar datang ke arahnya. Selama dia berada di kuil, mereka yang tidak mengetahui identitas Mo Chen tidak akan datang mengganggunya. Dan orang suci perang Feng Xiang, yang mengetahui identitasnya, tidak akan cukup bodoh untuk menyebarkan berita bahwa Chu yang diubah menjadi tiruan oleh Li Chen. Jika tidak, langkah selanjutnya adalah semua murid kuil tiga mayat bersatu untuk menghukumnya. Bagaimanapun, kuil tiga mayat adalah tempat di mana Kaisar Ibel 15 tiga mayat Jue Wuxian disembah, dan hanya sedikit orang luar yang tahu bahwa dia memiliki keturunan. Dan melindungi rahasia ini tentu saja merupakan tanggung jawab yang tidak dapat disangkal dari pewaris tiga mayat. Aku menurut. Mata Mo Chen memancarkan sedikit kesedihan yang tak terlihat, dan dia memberi sedikit hormat kepada Li Chen. Sejak dia dibawa pergi oleh Raja Mayat Ibel 15, dia tidak pernah menunjukkan rasa hormat seperti itu kepada Li Chen. Namun sebagai makhluk yang mengandalkan kemauan Li Chen, bisa dikatakan Mo Chen adalah sisi lain dari Li Chen. Ia juga tidak akan berbohong tentang perasaannya terhadap Big Mac. Kejatuhannya juga merupakan rasa sakit yang tidak bisa dihapuskan dari dunia, lubuk hatinya. Setelah tinggal di Gua 10.000 Ular selama beberapa bulan untuk memulihkan diri, dan setelah menyelesaikan semuanya, Li Chen dan Shen Gongchan bergegas kembali ke kuil untuk memulihkan diri. Alasan mengapa dia terburu-buru untuk pergi mungkin karena kecerdasan dari sumber mayat raksasa akan bangkit kembali. Li Chen belum siap menghadapi kenyataan bahwa saudaranya yang pernah berbagi hidup dan mati telah menjadi avatarnya. Waktu berlalu, dan hampir 10 tahun berlalu. Bagi seorang pejuang dengan tingkat kultivasi yang tinggi, itu hanyalah momen pengasingan, berlalu dalam sekejap mata. Jauh di dalam kuil, di halaman di puncak gunung, di ruang pelatihan rahasia, Li Chen perlahan menghirup udara keruh, membuka matanya, dan cahaya menakutkan melintas di matanya. Akhirnya stabil, Li Chen mengulurkan telapak tangan kanannya dan menggoyangkannya sedikit. Dentur, suara renyah seperti menuangkan kacang menyebar di antara fluktuasi energi yang menakutkan. Hari ini, Li Chen, setelah 10 tahun mengasingkan diri dan berkultivasi, dengan bantuan harta yang dikumpulkan selama bertahun-tahun dan harta yang diberikan oleh tempat suci pertempuran Zhenwu, akhirnya memasuki ranah kemampuan menampilkan 100% kekuatan denyut puncak, dan keterampilan unik. Hanya setengah langkah lagi untuk mewujudkan domain seni bela diri Anda sendiri. Meski setengah langkah, harus dikatakan bahwa Li Chen masih tertinggal jauh. Namun di sisi lain, Li Chen yang sudah memahami hukum api, lebih dekat dengan ranah bela diri dibandingkan pendekar lain yang setingkat. Tidak ada hal seperti itu, karena kekuatan hukum memiliki kesamaan dengan dunia persilatan. Selama Li Chen memahami hal ini, inilah saatnya Li Chen memasuki dunia persilatan. Sayangnya, hukum api miliknya sepertinya menemui hambatan, berhenti di tengah belokan pertama dan tidak mampu melangkah lebih jauh. Tentu saja, bahkan jika dia melangkah lebih jauh dan mencapai tahap akhir dari level pertama, dia mungkin tidak dapat benar-benar mengintegrasikannya ke dalam seni bela dirinya. Bagaimanapun, domain seni bela dirinya belum terbentuk. Bahkan jika miliknya jiwanya kuat dan telah berkembang hingga tahap akhir pemurnian, dia tidak akan mampu melawan kekuatan hukum jika domain seni bela dirinya konsisten. Serangan balasannya mungkin tidak dapat dilawan.
Mengenai masalah pembunuhan Feng Baiyi, dia tampak sangat tenang, biksu perang Feng Xiang tidak datang mengganggunya, yang mengejutkan Li Chen. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, dan masuk akal, mengapa Feng Xiang Warshen punya alasan untuk secara terang-terangan menimbulkan masalah baginya. Belum lagi identitasnya sebagai murid kuil tiga mayat perlu disembunyikan, bahkan jika dia benar-benar ingin menimbulkan masalah baginya, tanpa alasan yang sah, bagaimana Sein Perang Zhenwu bisa membiarkannya menjadi liar. Terlebih lagi, tampaknya belum ada satupun orang suci Perang Zhenwu yang kuat yang kembali. Sudah waktunya mempelajari formasi tak terbatas Yin Yang. Menghilangkan pikiran yang mengganggu, Li Chen mengeluarkan sebuah buku rahasia dan lusinan disformasi yang jelas-jelas rusak. Dilihat dari aura yang memancar darinya, itu adalah formasi tak terbatas Yin Yang yang meledak di gua 10.000 ular. Jika formasi ini dapat disempurnakan menjadi manik spiritual Yin dan Yang, ia mungkin dapat memasuki level Tao terlebih dahulu. Pada saat itu, belum lagi level yang sama, bahkan mereka yang memiliki jiwa yang lebih baik dariku tidak akan pernah bisa untuk mengguncang jiwaku. Tidak sama sekali. Dengan sedikit ambisi, pikiran Li Chen perlahan-lahan tenggelam ke dalam misteri formasi penelitian. Namun nyatanya, ketenangan itu masih sekedar penampakan, dan Li Chen bahkan tidak bisa mengambil waktu sejenak untuk bernapas, dan masalah datang di depan pintu. Hanya beberapa tahun kemudian, Yue Kun keluar dari halaman dan memicu larangan pengingat halaman. Kakak ipar adalah pengunjung yang jarang, silakan masuk. Kedua pihak adalah kenalan lama, jadi Li Chen tidak perlu bersikap sopan dan menariknya ke halaman. Nak, hal keterlaluan apa yang telah kamu lakukan dalam beberapa tahun terakhir? Mengapa kamu menarik begitu banyak orang untuk memilih dan mengesahkan dokumen duel referendum? Yue Kun mengambil teko dan meminumnya dengan keras, dan dimarahi. Buku duel referendum macam apa? Li Chen bingung. Dia telah berlatih dalam pengasingan selama bertahun-tahun dan tidak pernah bertengkar tanpa alasan dengan orang lain. Dari mana asalnya? Kamu benar-benar tuli terhadap apa yang terjadi di luar jendela. Yue Kun memutar matanya dengan marah dan berkata dengan ekspresi kesal, Hao Yunting telah mengumpulkan sekelompok orang dan bersumpah untuk membiarkanmu bertarung di panggung seni bela diri. Dia berduel untuk menyelesaikan keluhan antara kedua pihak. Hao Yunting. Li Chen mengangkat alisnya sedikit, tapi dia sudah melupakannya. Tak disangka, hanya beberapa tahun setelah ia berhenti, orang ini justru muncul kembali, bahkan membuat beberapa buku duel referendum untuk memaksakan dirinya. Buku duel referendum ini adalah aturan yang diikuti oleh suku ini bahkan semua suku. Selama masih ada kebencian yang tidak dapat diselesaikan, perwakilan kekuatan besar di suku tersebut dapat diundang untuk mengadakan referendum. Perwakilan memutuskan untuk mendukungnya, kedua belah pihak akan duel harus dilanjutkan, dan bahkan kakak senior Yue tidak dapat ikut campur, keluarga. Hao di belakang Hao Yunting adalah salah satu keluarga terkuat di Lautan Bintang Jatuh, selain keluarga Yue, dan berasal dari wilayah Bintang Yanhuang. Kata Kun kasar. Kali ini, Hao Yunting menggunakan beberapa metode untuk meyakinkan begitu banyak perwakilan kekuasaan agar setuju, yang membuat dia, pemimpin keluarga Yue di kuil, cukup malu. Terutama saat Yue Zhenwu tidak ada, melakukan hal seperti ini merupakan tamparan keras bagi Qi Guoguo. Terlebih lagi, dia belum tenang dan mencoba membalikkan keadaan untuk menyelesaikan masalah ini bagi Li Chen, yang membuatnya kehilangan muka. Itu hanya lelucon. Aku tidak akan pergi. Apa yang bisa mereka lakukan? Li Chen mengeluarkan botol anggur dan menuangkan anggur untuk Yue Kun, sama sekali tidak menyadari keseriusan situasi. Apa yang bisa aku lakukan padamu? Yue Kun tersenyum pahit, seolah-olah dia mengharapkan reaksi dari Li Chen. Mereka mengontrol poin-poin penting dari setiap pengadilan dan dapat dengan mudah mengungkapkan keberadaanmu, dan bahkan mempersulitmu untuk membeli dan menjual harta. Bahkan jika mereka tidak sekuat Anda, mereka dapat bersatu dan menolak semua yang Anda lakukan. Anda memberitahu mereka apa yang dapat mereka lakukan terhadap Anda. Tidak apa-apa. Nafas Li Chen terhenti dan dia melihat ke arah Yue Kun dengan penuh perhatian. Jangan lihat aku. Mertuaku adalah salah satu pemimpin aliansi. Aturan ini adalah aturan dan tidak boleh dilanggar. Sekarang izinkan aku memberitahumu, ini sudah agak melampaui aturan. Ini untuk demi teman lama. Jika mereka menunggu, aku datang ke rumahku dan memaksamu untuk maju. Dengan temperamenmu, aku tidak tahu masalah apa yang akan kamu timbulkan. Yue Kun merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Sepertinya Hao Yunting berpikir dia pasti akan mengalahkanku. Mata Li Chen sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas. Jangan impulsif. Meskipun kekuatanmu kuat, masih ada kesenjangan besar antara kamu dan Hao Yunting, veteran Tiansu Realm Supreme. Ku dengar. Setelah bertahun-tahun mundur, kekuatannya telah mencapai titik di mana dia bisa menggunakan 100% keterampilan denyut puncak sesuka hati. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki ranah seni bela diri.
Ditambah dengan beberapa keterampilan pedang magis yang dia kuasai, kekuatannya juga langka di ranah Tiansu. Meskipun Yue Kun optimis terhadap Li Chen, dia tidak optimis terhadap Li Chen. Itu bakatnya, tapi bukan kekuatannya saat ini. Bagaimanapun juga, Li Chen masih terlalu muda. Ketika tentara datang untuk menutupi air dan tanah, orang-orang meletakkan wajah mereka di depan mereka. Jika saya tidak menjangkau dan menamparkan mereka beberapa kali, saya akan sangat kasihan pada mereka. Kata Li Chen dingin. Dia telah merasakan kekuatan Hao Yunting beberapa dekade yang lalu, dan itu memang sangat kuat. Namun kini ranah silatnya tidak lebih lemah dari lawannya, dan ia juga diberkati oleh kekuatan hukum. Dalam pertarungan sesungguhnya, tidak diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Terlebih lagi, meskipun lawannya menguasai keterampilan pedang magis, bagaimana dia bisa membandingkannya dengan kekuatan keterampilan seni bela diri magisnya? Kamu, Yue Kun tertegun. Dia tidak pernah mengira Li Chen akan berbicara sekeras itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan curiga, kamu tidak boleh melepaskan amarahmu saat ini. Kamu, kakak senior Yue, jangan khawatir. Li Chen melambaikan tangannya sedikit untuk memberi isyarat padanya. Jangan tidak sabar dan mencibir, aku khawatir keberadaanmu akan diketahui oleh orang-orang yang tertarik. Jika aku tetap berada di balik pintu tertutup atau pergi bepergian, bukankah aku akan memberi mereka alasan untuk menyerang? Milikmu, maksudku. Yue Kun juga menjadi tenang. Dalam kesannya, Li Chen adalah salah satu dari sedikit orang yang pandai berhitung. Dia telah mempelajari pelajaran itu saat itu dan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang impulsif dengan mudah. Kakak senior Lao Yue mengirim pesan atas nama saya untuk membicarakan masalah ini. Saya setuju, dan itu akan ditetapkan dalam 3 hari. Kata Li Chen dengan tenang. Ini sangat mendesak. Menurut pendapat saya, meskipun masalah ini telah diselesaikan sekarang, tidak masalah untuk menundanya selama 1,5 tahun. Yue Kun sedikit mengernyit. Tidak masalah, tapi jangan khawatir, kakak senior Yue. Desak Li Chen. Oke, ingatlah untuk tidak bersikap impulsif. Jika kamu benar-benar tidak bisa menolaknya, akui saja kekalahan. Mereka belum akan menghabisimu dulu. Yue Kun memberikan beberapa patah kata dan buru-buru pergi untuk membuat pengaturan. Hao Yunting. Setelah mengirim Yue Kun pergi, Li Chen menarik napas dalam-dalam, dengan niat menghabisi di wajahnya, dan roh jahat yang menakutkan itu menghilang dalam sekejap. Lebih dari 10 tahun mengasingkan diri dan berkultivasi tidak hanya gagal mengurangi kekerasan di tubuhnya, tetapi membuatnya semakin intens dan agung karena penindasan. Hanya karena dia memaksakan dirinya untuk tidak memikirkan Big Mac, dia tidak bisa mengesampingkannya, meskipun dia mengasingkan diri, dia tidak pernah menemukan tempat untuk melampiaskannya. Kali ini saya setuju untuk bertarung, mungkin bukan untuk menemukan cara untuk melampiaskan diri. Berdengung. Sebelum Li Chen tenang, larangan halaman tiba-tiba bergetar lagi. Itu dia. Li Chen sedikit mengernyit. Tanpa diduga, Luo Wushuang datang ke pintu saat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membukakan pintu untuknya dan menyambutnya di halaman. Kami sudah lama tidak bertemu denganmu tahun. Tolong jangan datang, kakak senior Luo. Saya baik-baik saja. Saat itu, peri Peerless, yang terkenal sebagai meteor, masih cerah dan menawan, halus dan anggun, begitu indah sehingga tak terlukiskan dan mempesona. Tetapi Li Chen tidak berniat menghargai ini, karena dia tahu bahwa Luo Wushuang tidak akan pernah datang kepadanya dengan mudah jika dia tidak pergi ke Istana Tiga Harta Karun untuk apapun, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Anda tahu, dia tahu saat itu bahwa Luo Wushuang jelas tidak sederhana, dan tipu muslihatnya sedalam monster tua manapun. Khususnya, wanita ini berusaha keras untuk melacak keberadaan saudara perempuannya, hampir sampai pada titik menjual dirinya sendiri. Tentu saja, pria kuat yang bisa membuatnya membayar harga seperti itu belum muncul, bahkan prajurit suci yang kuat pun tidak cukup kuat untuk membuatnya berkomitmen. Hal yang sama berlaku untukmu. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, dan kemampuanmu untuk menimbulkan masalah belum memudar sama sekali. Luo Wushuang duduk dengan santai dan berkata dengan sinis tanpa bersikap sopan sama sekali. Kakak senior Luo, ini dia. Li Chen mengusap pangkal hidungnya, dan langsung mengganti topik sebagai tanggapan atas sarkasme Luo Wushuang. Dia tidak ingin terlibat dengan pihak lain dalam topik ini. Saya menemukan petunjuk tentang saudara perempuan saya. Luo Wushuang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Apakah itu akurat? Mata Li Chen berkilat, dia membuang ekspresi sinisnya dan berkata dengan hati-hati. Apa yang dia janjikan saat itu akhirnya terpenuhi, dan saya khawatir dia benar-benar tidak bisa menghilangkannya. Baju tidak dapat dipisahkan dari 10. Luo Wushuang menatap Li Chen dengan mantap sampai dia tampak sedikit malu, dan kemudian berkata, kamu perlu memastikan masalah ini. Bagaimana aku bisa yakin? Li Chen berpikir dalam benaknya. Merokok, merasa tidak enak. Benar saja,
Kata-kata Luo Wushuang selanjutnya langsung mengejutkannya. Saya curiga Yu Huairu lah yang melakukannya. Wajah cantik Luo Wushuang penuh kesungguhan dan kesedihan. Sebagai salah satu dari sedikit orang yang mengetahui keberadaan sutra pemurnian tubuh tiga mayat, dia tahu betul nasib para pejuang yang ditelan oleh pikiran spiritual ketiga mayat tersebut, mereka benar-benar kehilangan diri mereka sendiri dan semuanya menjadi milik orang lain. Betapa menyedihkan rasanya semuanya terhapus kecuali tubuhnya. Kamu ingin aku memulai dengan Yu Yaner? Li Chen tampak enggan. Bagaimanapun, Yu Yaner dan dia bisa disebut teman, dia menyelamatkannya dan dia juga banyak membantunya. Terutama terakhir kali di Core Stream, Yu Yaner membawa rekan senegaranya untuk menyelamatkan, yang jelas menunjukkan tekad pihak lain untuk membantunya. Saat itu kamu berjanji akan membantuku menemukan adikku. Wajah cantik Luo Wushuang tenggelam dan dia menatap Li Chen. Aku berjanji, tapi, dihadapkan pada Luo Wushuang yang hampir kanibalisme, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada binatang buas, Li Chen terdiam. Yang satu adalah janjinya, yang satu lagi adalah sahabatnya, kenapa semua hal yang membingungkan di dunia ini dilimpahkan padanya? Bukan apa-apa, tapi jika kamu adalah orang yang pengkhianat, jangan bantu aku. Luo Wushuang berbalik dengan marah dan berhenti menatap Li Chen. Jika dia tidak tahu sebelumnya bahwa Li Chen bukanlah orang yang bisa tergoda oleh kecantikan, dia tidak akan memperlihatkan bahunya dengan enteng, memberinya rasa sesuatu yang manis, dan berhubungan SK. Tapi Li Chen bukanlah orang yang mudah menerima umpan, dia terlalu lembut, jadi dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk memaksanya. Li Chen sangat bingung. Luo Wushuang benar-benar berkata, tidak membantu, itu adalah pelanggaran kepercayaan, membantu, itu adalah pengabaian kesetiaan, tidak peduli bagaimana mereka menghadapinya, kedua belah pihak bukanlah manusia. Apakah kamu benar-benar yakin, itulah yang dikatakan Yu Huairu? Pada akhirnya, Li Chen tidak punya pilihan selain mengambil keputusan dan mengubah topik ke tingkat kredibilitas. Saya telah mengetahui dengan jelas bahwa saudara perempuan saya dan Yu Huairu adalah teman dekat saat itu, sedekat saudara perempuan. Tetapi setelah perjalanan, keberadaan saudara perempuan saya tidak diketahui, dan dia terluka parah dan dalam pengasingan. Sebagai seorang jenius umat manusia, saudara perempuanku juga dikenal karena kecantikannya, bahkan orang suci perang Zhenwu pun memujinya saat itu. Di antara umat manusia, dan bahkan ras asing, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mengaguminya. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun memperhatikan kepergiannya? Sekalipun adalah hal biasa bagi para pejuang untuk mengasingkan diri selama 10 tahun dan 100 tahun, butuh waktu lama bagi orang-orang untuk memperhatikan kejadian tersebut, tetapi pada akhirnya saya menemukan petunjuk, semuanya mengarah ke orang yang terakhir kali melihat saudara perempuanku, Yu Huairu. Luo Wushuang selesai menceritakan apa yang dia ketahui dalam satu tarikan napas, dan melihatnya dengan saksama. Li Chen ingin mendapatkan jawabannya di dalam hatinya. Bahkan jika aku ingin membantu, aku tidak punya alasan. Li Chen masih sedikit enggan, tapi dia melonggarkan nadanya. Dia memang laki-laki, dan meskipun dia telah melakukan cukup banyak hal kotor, dia tidak pernah melakukan apapun kepada teman-temannya. Terlebih lagi, Yu Yaner adalah wanita yang sangat cantik dari klan Lingyi. Jika kamu tidak ada hubungannya dengan dia, kenapa kamu tidak berbicara dengannya tentang pemerah pipi, guas, dan perhiasan? Ini urusanmu. Aku hanya bertanya apakah kamu akan memenuhi janjimu saat itu dan membantuku mencari tahu keberadaan adikku. Luo Wushuang memalingkan muka dengan wajah cantik. Oke, aku akan membantu, tapi aku harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati, dan aku masih memiliki sesuatu untuk diselesaikan. Melihat air mata berkaca-kaca di sudut matanya, Li Chen menghela nafas diam-diam, dan hatinya terasa lembut. Bagaimanapun, itu adalah setuju. Oke, aku akan menunggu kabar baikmu. Luo Wushuang mendengus dan pergi tanpa ekspresi. Aku telah tertipu. Pipi Li Chen berkedut dan dia duduk kembali di bangku batu dengan lemah, bahkan tidak berniat untuk mengirimnya pergi. Sambil menggosok keningnya yang sakit dan bengkak, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kali ini mungkin tidak semudah sebelumnya, dia lebih suka melawan musuh yang kuat selama 300 ronde daripada menghadapi wanita yang suasana hatinya berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Waktu berlalu sangat cepat, 3 hari berlalu. Fakta bahwa umat manusia mengeluarkan dokumen duel referendum untuk menyelesaikan keluhan antara keluarga Hao dan masyarakat Li Chen San telah menyebar ke seluruh kuil. Bahkan banyak orang yang menerima kabar tersebut dan bergegas kembali dari situasi berbahaya lebih awal, berharap bisa menyaksikan pertarungan antara dua orang kuat tersebut. Salah satunya adalah alam kekosongan surgawi tertinggi yang telah terkenal sejak lama dan kuat di level yang sama, dan yang lainnya adalah bintang baru yang telah melakukan beberapa hal luar biasa dan juga dianggap memiliki kekuatan tempur tertinggi di level yang sama. Meski level kultivasinya satu level lebih rendah, nampaknya kemenangan atau kekalahan sudah ditentukan sejak lama, namun hal tersebut menarik banyak orang untuk memasang taruhan pada hasil pertarungan.
Tentu saja, seperti di kompetisi senior alam Suangang saat itu, meskipun Li Chen adalah kuda hitam yang cemerlang, kali ini dia masih kurang optimis. Oleh karena itu, peluangnya masih sangat tinggi. Namun selain pertarungan pembuka, suku spiritual kuat lainnya yang datang untuk menonton juga berpartisipasi, namun mereka lebih meremehkan pertarungan tersebut. Ras manusia tidak mencolok di antara ratusan juta ras spiritual, tetapi terkenal dengan basisnya yang besar, ras yang ada seperti belalang, terkenal dengan pertarungan internal yang paling sengit dan penuh intrik. Meskipun hal seperti ini terjadi pada kelompok etnis lain dari waktu ke waktu, tidak seperti umat manusia, mereka telah melalui dunia yang kejam yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah mendapat pelajaran. Itu datang, lihat. Sebelum mencapai tahap pertarungan, seseorang dengan mata tajam di lereng gunung melihat Li Chen yang datang bersama Yue Kun. Nak, popularitasmu tidak rendah. Yue Kun melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak banyak suara yang mendukungnya untuk menang, tapi jelas masih ada orang yang mendukungnya. Bagi seorang pendatang baru yang baru berada di Sein Star selama lebih dari 100 tahun, apalagi dengan budidaya Lingji, itu sudah cukup bagus. Kakak senior Yue, peluangnya terbuka untuk pertarungan seni bela diri ini. Li Chen terus memikirkan banyak hal, dan memperhatikan pemandangan ramai dari kerumunan orang, dan tidak bisa tidak memikirkan adegan pertarungan seni bela diri senior, bertahun-tahun yang lalu. Memikirkan tentang Big Mac yang menghasilkan banyak uang dari pertarungan seni bela diri, dan kemudian dipukuli menjadi dua olehnya, sudut mulutnya mau tidak mau terangkat sedikit. Namun senyuman itu tidak bertahan lama hingga berubah menjadi perasaan depresi. Di mata Li Chen, panggilan tersebut tampak seperti lelucon baginya. Segala sesuatu di masa lalu telah menjadi kenangan, saudara-saudara tidak ada lagi, hanya suara, wajah, senyuman, dan wajah yang samar-samar teringat. Tentu saja, dalam semua pertarungan perjudian cacat ini tidak pernah dihentikan. Yue Kun mengangguk, mencondongkan tubuh ke dekat Li Chen, dan merendahkan suaranya, aku telah mengalahkanmu dengan 100.000 kristal jiwa mayat, jangan kalah. Ah! Lalu seberapa besar kamu bisa menekan Hao Yunting? Li Chen membeberkannya begitu saja dan mencibir. Oh hei, Yue Kun merasa malu dan tertawa tanpa henti. Oke, mari kita lihat kebajikan seperti apa yang kamu miliki. Li Chen merasa galak di hatinya dan ingin menghukum geng-geng yang mencari masalah dan berani mengganggu kekuatannya. Dia meraih Yue Kun dan meraih ke dalam pelukannya untuk temukan cincin spiritual. Serahkan padanya, dorong semuanya dan aku menang. Oh, itu mudah untuk dikatakan. Yue Kun menghela nafas lega dan tanpa sadar memeriksa jumlah kristal mayat di cincin roh, tapi ketika dia melihat kotak-kotak yang padat di dalamnya, dia hanya bisa terkesiap, AC membuat tanganku sedikit gemetar. Tanpa itu, saya pikir itu akan berlebihan. Menurut perkiraan awal, jumlahnya tidak kurang dari 10.000 kotak, tergantung ukuran kotaknya, setiap kotak berisi setidaknya puluhan ribu kristal jiwa mayat. Dengan kata lain, ini adalah angka 100 juta. Dia adalah Li Chen, dia tidak tampak luar biasa. Saat Li Chen naik ke atas panggung, banyak pria kuat dari berbagai ras kuil berkumpul di sekitar tribun, berbicara dan menunjuk. Banyak orang kuat dari klan roh yang skeptis terhadap bakat tertinggi baru umat manusia yang telah muncul selama 100 tahun terakhir. Pertama, kualifikasi Li Chen terlalu rendah, lagi pula dia masih terlalu muda dan mudah dipandang rendah. Kedua, meskipun Li Chen melakukan banyak hal luar biasa, pada akhirnya, setiap kali dia menyebarkan kebohongan itu semakin besar. Ketiga, di arena seni bela diri di kuil, Li Chen belum pernah mengalahkan orang kuat terkenal di level yang sama, bahkan jika beberapa orang kuat tidak yakin dan mengirim pesan untuk menantang Li Chen, pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Ringkasnya dari 3 poin yang disebutkan di atas, sebagian besar orang terkenal dan berkuasa dari berbagai suku menganggap bahwa Li Chen hanyalah boneka yang sengaja ditarik dari sage perang Zhenwu hanya untuk mendapatkan ketenaran dan reputasi, hanya untuk memperkuat reputasi sang sage, umat manusia. Saya benar-benar diperlakukan seperti monkey. Meskipun Li Chen tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, dipaksa bertarung melawan orang lain di panggung seni bela diri, menurut pendapatnya, tidak lebih dari pertunjukan monkey. Tolong yang lain. Oleh karena itu, kecuali ada alasan yang diperlukan, dia tidak akan pernah mudah bertengkar dengan orang lain di depan umum. Lagi pula, pertarungan seperti ini tidak lebih dari memperlihatkan semua detail Anda ke mata orang-orang yang berkepentingan, dan menggunakannya untuk melawan Anda di masa depan, bukankah ini hanya merugikan diri sendiri? Adapun para pendongeng yang mengatakan bahwa seorang jenius berhasil menantang selebriti senior tertentu, orang-orang ini hanyalah orang yang sensasional. Tentu saja, dalam pertarungan dengan Hao Yunting, Li Chen yakin akan membuat lawan mengingatnya dalam waktu lama tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Kamu akhirnya muncul. Di panggung seni bela diri, Hao Yunting berdiri menghadap angin, baju besi emasnya mengeluarkan suara berburu, dan seluruh tubuhnya seperti pedang tajam yang akan terhunus untuk menghabisi orang.
Dari kejauhan, ada udara dingin yang menyelimuti Li Chen. Meski dengan kekuatannya, otomatis angin bisa menghindari tubuhnya, namun ia menyukai perasaan angin yang bertiup ke seluruh tubuhnya, karena dari situ ia bisa merasakan niat pedang emas yang bahkan bisa ia potong dengan angin. Haha, beberapa orang sangat ingin mempersulit mereka. Tentu saja Li dengan senang hati menerima bantuannya. Cibir Li Chen. Karena dia adalah musuh, dia terlalu malas untuk membuat alasan dengan pihak lain, jadi dia sangat sinis dalam perkataannya untuk membuat pihak lain marah. Sekali marah, seorang pejuang akan kehilangan akal sehatnya, dan kekuatan seorang pejuang yang kehilangan akal sehatnya pasti akan turun setidaknya 10% hingga 20%. Meski agak tercela, Li Chen selalu menjadi orang yang efisien, selama dia bukan lawan yang dia kenal, dia bisa menggunakan cara kotor apapun. Dapat dikatakan bahwa sebagai seorang pejuang, Li Chen bisa menjadi heroik dan adil dalam duel, tetapi sebagai musuh, dia licik, mudah berubah, dan sangat licik. Huff, kamu memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Nanti saya lihat apa lagi yang bisa Anda lakukan untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Hao Yunting mendengus dingin dan berhenti berdebat dengan Li Chen. Sebagai salah satu dari sedikit jenius yang kuat, meskipun kualifikasinya tidak sebaik jenius tertinggi, dia masih termasuk yang terbaik di antara para jenius yang tiada taranya, kehendak seni bela dirinya secara alami sangat kuat dan tidak akan mudah disentuh. Semuanya, hari ini adalah harinya. Seorang pria ras manusia yang kuat yang tampak seperti wasit datang ke tengah dan memberikan pidato yang panjang dan serius. Itu tidak lebih dari bagaimana Li Chen memanfaatkan situasi, menghasilkan uang, dan menghabisi orang-orang, membuat marah semua orang, dan merekomendasikan Hao Yunting sebagai pemimpin semua orang. Bagaimana kalau membuat terobosan? Huff, ini semua tidak benar, jadi jangan buang kata-kata lagi dan umumkan saja secara langsung. Yue Kun mendengus dingin. Sebagai perwakilan dari kekuatan terkuat dalam umat manusia, pihak lain mengatur agar Li Chen dilindungi oleh keluarga Yue dengan cara ini. Ini bukanlah tamparan di wajah. Hei, kalian berdua, silakan datang ke tengah panggung pertarungan dan tanda tangani sertifikat hidup dan mati. Wasit mencibir, mengeluarkan selembar kertas giok, dan meminta mereka berdua menandatangani sertifikat hidup dan mati, kematian dengan energi mereka yang sebenarnya. Isinya tidak lebih dari hidup dan mati, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain setelahnya. Tidak perlu bicara omong kosong, ayo kita mulai. Li Chen tidak tahu bagaimana cara menandatangani hal seperti itu, dia berkata dengan dingin. Di dunia kultivasi, ada harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang dapat digunakan untuk mendeteksi jejak seorang pejuang, dia tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Sekalipun peluangnya kecil, hal itu tidak mungkin terjadi. Kamu, wasit dibuat marah dengan sikap Li Chen, namun dibalas oleh Hao Yunting rupanya dia juga mengira dia terlalu banyak bicara, sehingga dia harus kembali ke panggung dengan marah. Li Chen, aku tahu bahwa kekuatanmu berbeda dari orang biasa, dan kamu memiliki banyak kekuatan magis dan seni bela diri yang hebat. Klan Jiaolong belum berkali-kali melenyapkanmu. Kamu bisa dianggap sebagai jenius langka dan tertinggi dari klan manusia kita tapi kamu mengabaikan persahabatan klan yang sama dan merugikan keluargamu. Kakakku, kakak senior Luda, War Sein yang baru dipromosikan, telah menghilang tanpa jejak dan menolak untuk mengatakan kebenaran tentang keberadaannya, yang telah merusak pilar umat manusia kita. Hari ini, aku, Hao Yunting, akan menghabisimu atas nama keadilan bagi umat manusia. Unsur-unsur gelisah yang menyebabkan masalah bagi umat manusia. Kefasihan Hao Yunting sangat bagus, dan kata-katanya begitu benar sehingga penonton tiba-tiba bertepuk tangan, bergema di langit. Hei, kalau begitu, datang dan bunuh aku. Li Chen mencibir. Beberapa orang seperti ini, mereka jelas memiliki niat buruk, tetapi mereka tetap mengiklankan diri mereka di kereta keadilan, seolah-olah ini dapat membuat mereka menjadi penyelamat. Dia tidak tahu bahwa orang-orang seperti ini tidak hanya layak disebut di matanya, tetapi juga di mata orang-orang yang cerdas, seperti badut. Jin Yao menghabisi dengan kejam. Begitu dia selesai berbicara, Hao Yunting datang untuk menghabisinya dengan pedangnya. Dia menggunakan keahlian khususnya, keterampilan pedang yang paling mematikan. Cahaya pedang emas yang tak tertandingi, terbungkus aura dingin, langsung berubah menjadi lusinan lampu pedang emas besar, semuanya menutupi Li Chen. Terlebih lagi, kecepatannya sangat cepat, dan dia berada tepat di depannya dalam sekejap mata. Hao Yunting ini mempraktikkan teknik pedang angin emas di antara mereka yang berada pada level yang sama, kekuatan serangan dan kecepatan teknik pedang tidak ada bandingannya. Dilihat dari keterampilan pedang yang mencapai 100% fluktuasi kekuatan denyut puncak di setiap gerakannya, dia telah mencapai puncak alam ini, dan hanya setengah langkah lagi untuk memahami alam pedang. Yang lebih menakutkan lagi adalah 99% pejuang di alam semesta berlatih ilmu pedang, bukan hanya karena para pejuang terlihat pandai menggunakan pedang, tetapi karena kekuatan serangan mereka adalah yang terkuat di dunia.
Sehubungan dengan dua niat pedang besar Jin Feng, kekuatan serangan Hao Yunting telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Luar biasa, dia memang pendekar pedang tiada taraf yang dikenal sebagai naga emas Chong Yunting. Di antara penonton, banyak rekannya yang diam-diam menyesali bahwa kekuatan Hao Yunting beberapa poin lebih kuat dari rumor yang beredar, dan tentu saja mereka bahkan kurang optimis terhadap Li Chen. Di mata semua orang, Li Chen, yang masih berdiri di tempat dan tidak menunjukkan gerakan bertahan sama sekali, tampak sangat ketakutan dengan pedang ini. Tidak baik, terutama ketika Li Chen berseru dengan keterkejutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, berguling-guling seperti keledai malas untuk menghindari jurus pedang tajam Hao Yunting tanpa mempedulikan citra seorang pejuang. Perasaan ini membuat semua orang semakin menilai kekuatan Li Chen. Cenderung setuju dengan rumor. Tetapi ada juga orang yang mengerutkan kening. Orang-orang ini berasal dari klan monster, dan beberapa dari klan naga. Mereka telah belajar dari klan mereka sendiri dan bahkan orang-orang yang menargetkan Li Chen bahwa putra ini sulit untuk dihadapi. Orang pembawa sial, bukankah kamu bilang kamu bisa menang sebelumnya? Kenapa kamu berhenti memasak sekarang dan membuatku kalah? Wajah Yue Kun sangat jelek. Ketika dia menyadari bahwa mata semua orang tertuju padanya, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan miliknya, tenang dan segera tutup mulut. Ketika semua orang diam-diam menertawakannya karena melihat orang yang salah, tidak ada yang tahu bahwa Yue Kun mengejek mereka karena Li Chen melakukannya dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peluangnya berulang kali dalam keadaan ini, sehingga Yue Kun dapat membuang semua 100 juta kristal jiwa mayat dan sumber daya yang dapat dia mobilisasi. Ketika saatnya tiba, dia ingin melihat apakah orang-orang yang menertawakannya dan berani meremehkannya masih bisa tertawa. Huff, Li Chen, apakah kamu memiliki kekuatan sebesar ini? Kamu benar-benar mengecewakanku. Hao Yunting mendengus dingin dan terus mengayunkan pedangnya dengan cepat, meninggalkan bekas darah di tubuh Li Chen. Melihat dari kejauhan, Li Chen tampak seperti pria berlumuran darah, dalam kondisi yang menyedihkan. Sepertinya dia di sini bukan untuk ikut berkelahi, tapi untuk disiksa. Beberapa orang juga curiga bahwa keadaan Li Chen benar-benar bertentangan dengan rumor yang beredar, dan jaraknya terlalu jauh, namun luka di tubuhnya tidak bisa dipalsukan, membuat orang terlihat bingung. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Yue Kun di antara penonton tiba-tiba membuat gerakan yang tidak mencolok dan kembali normal. Benarkah? Li Chen perlahan menegakkan tubuh, menyeka noda darah di pipinya dengan jari telunjuk kanannya, menempelkannya ke bibir dan menjilatnya, lalu mengeluarkan seteguk dahak berdarah dan melambai ke Hao Yunting, membuat gerakan provokatif. Wow, penonton kembali gempar, apakah Li Chen tidak menginginkan nyawanya? Hao Yunting baru saja memberinya kesempatan untuk bernapas. Seharusnya dia melarikan diri secepatnya. Bagaimana dia berani memprovokasi dia sekarang? Aku akan membantumu. Hao Yunting menyipitkan matanya, dan cahaya dingin yang menakutkan tampak berubah menjadi cahaya pedang yang kuat, dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya seperti kilat. Suara mendesing. Dalam sekejap, bayangan pedang biru emas yang tajam dan tak terhitung jumlahnya muncul beberapa kali lebih cepat dari jurus pedang sebelumnya, membuatnya mustahil untuk melihat lintasan jurus pedang tersebut. Engah. Hampir pada saat Hao Yunting mengayunkan pedangnya, cahaya pedang hijau emas menembus Li Chen, mengeluarkan bintang yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Afterimage. Semua orang tercengang. Di depan Hao Yunting, yang terkenal dengan kecepatannya, dia bisa menggunakan Afterimage untuk menghindari skill pedang yang begitu cepat. Betapa cepatnya dia. Jika Anda berada di tempat yang berbeda, apakah Anda dapat melakukan ini jika Anda menjadi diri Anda sendiri? Jawabannya tentu saja iya, tidak mungkin berhasil sama sekali. Meskipun Anda menghindarinya, Anda tidak bisa menghindarinya sebagai bayangan. Selain itu, Li Chen telah dipaksa ke dalam situasi yang mengerikan sebelumnya, jadi mengapa dia tiba-tiba meledak dengan kecepatan yang mengerikan? Huff, kamu berani bermain dengan kecepatan di depanku, kamu mencari kematian. Setelah satu gerakan meleset, mata Hao Yunting berkilat, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya secara diagonal keluar, langsung menghancurkan sosok Li Morning yang baru terbentuk. Namun ketika ujung pedangnya menyentuh tubuh Li Chen, dia langsung merasakan ada yang tidak beres, karena dia sama sekali tidak merasakan kenikmatan pemotongan pedang yang masuk ke tubuhnya. Meski begitu, Hao Yunting tidak terkejut sama sekali. Dengan niat pedang angin yang dalam, dia memutar tubuhnya dan mengangkat pedangnya dengan ganas. Pedang besar berbentuk bulan sabit melintas di udara, dan tiba-tiba Li Chen terkelupas darinya, tapi kali ini masih berupa bayangan. 6 atau 7 serangan pedang dilakukan secara berurutan, tapi seperti yang pertama kali, tidak ada perubahan. Tidak mungkin. Hao Yunting akhirnya terkejut setelah bayangannya dipecah lagi dan tidak ada noda darah yang keluar. Kecepatan ini sudah di luar imajinasinya. Toh bisa dikatakan kecepatannya sudah mencapai titik kritis level ini, selanjutnya adalah hukum angin. Tapi tidak ada fluktuasi aura hukum angin di tubuh Li Chen, ini tidak bisa disembunyikan dari persepsinya, dan dia bisa yakin 100%.
Tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di telinganya seperti guntur, yang membuatnya gemetar karena terkejut. Huff. Meskipun dia tidak terkejut, Hao Yunting menunjukkan mentalitas yang seharusnya dimiliki oleh alam kekosongan surgawi. Pedang itu berputar di tangannya dan menusuk ke belakang seperti kilat pada sudut yang sangat rumit. Engah. Terdengar suara lembut, cahaya dan bayangan meledak, dan bayangan di belakangnya masih ada. Ledakan. Hampir di saat yang bersamaan, sebuah pukulan dahsyat datang dari sisi kiri dan mengenai pelipisnya. Jika dipukul seperti ini, keningnya akan langsung pecah seperti semangka busuk. Tidak bagus. Pelipis Hao Yunting bergetar hebat, dan dia menginjak kakinya dengan keras, dan ada tusukan tajam di tubuhnya. Klik. Namun titik vital pelipis dapat dihindari, namun tulang belikat kiri terkena benturan dari depan, dengan suara retakan, tulang retak atau terkilir. Suara mendesing. Saya melihat Hao Yunting mengerang, berguling dan mendarat beberapa meter jauhnya, pakaiannya hancur berkeping-keping dan tulang belikatnya bengkak, dan ekspresinya sangat jelek. Ada keheningan di antara penonton, tidak ada yang menyangka bahwa Li Chen, yang baru saja disiksa dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, akan menjadi begitu kejam dalam sekejap. Terutama para pejuang yang membeli lisensi dengan harga tinggi mau tidak mau merasa tidak nyaman saat ini, dan diam-diam mengutuk Hao Yunting, seorang idiot yang tidak berguna, karena ditipu seperti ini oleh seorang pejuang di tahap akhir Lingji dengan budidayanya di alam kekosongan surgawi. Kehilangan muka. Namun mereka lupa bahwa jika mereka berada di lapangan, mereka mungkin akan lebih buruk daripada Hao Yunting. Tentu saja, meski cemas, banyak orang masih memiliki harapan, lagi pula, menurut mereka, meskipun ledakan tiba-tiba Li Chen terjadi dengan cepat, itu seperti berkah rahasia, dan keadaan ini tidak akan pernah bertahan lama. Selama waktu berlalu, Hao Yunting hanya bisa berada di bawah kekuasaan Hao Yunting. Kamu melebih-lebihkan kecepatanmu. Li Chen perlahan menarik tangan kanannya dan menatap dingin ke arah pria yang pernah menjadi ancaman besar baginya dan merupakan penyebab hilangnya Huo Liuying. Sejak awal, dia bisa. Dia tidak berniat membiarkan lawan keluar dari panggung seni bela diri hidup-hidup. Aku tidak menyangka kamu bisa mengembangkan seni bela diri angin ke tingkat seperti itu, dan mengintegrasikan kekuatan badai petir ke dalamnya, dan mencapai tingkat kesempurnaan dalam gerakan jarak pendek. Aku benar-benar meremehkanmu, Hao Yunting. Matanya terkulai sedikit dan melirik ke kaki Li Chen, dia memberikan sedikit kekuatan pada tangan kanannya dan meluruskan tulang belikat yang terkilir dengan suara retak. Sebagai makhluk tertinggi dari alam kekosongan surgawi, penglihatanmu tidak memuaskan. Li Chen tidak melepaskan kesempatan untuk memukulnya, dengan sinis. Bagus sekali, kuakui, aku memang meremehkanmu. Pantas saja selanjutnya, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya agar kamu merasakan apa itu keputusasaan. Hao Yunting tampak dingin dan menunjuk dengan pedangnya, tanah. Berdengung. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar, dan tiba-tiba mencapai titik di mana kekuatan jiwa berada di puncak pemurnian. Selanjutnya ada juga jiwa pedang emas miliknya, meski tidak sehebat Li Chen, namun juga sudah mencapai puncak level kelima. Dan di bawah naungan kedua kekuatan ini, hal yang paling menakutkan adalah meskipun Hao Yunting tidak melakukan gerakan apapun, energi tajam mengerikan yang memancar dari tubuhnya berdampak pada tirai cahaya pertahanan Dou Wu Tai, dan sinar cahaya kecil muncul satu persatu, pingsan. Hukum emas. Murid Li Chen menyempit dan dia menarik napas. Tanpa diduga, Hao Yunting benar-benar memahami hukum emas. Kekuatan serangan ini adalah yang terkuat di antara 5 atribut dasar seni bela diri. Jin Yao Ji Meng habisi. Cahaya pedang tajam yang terkondensasi di tubuh Hao Yunting tiba-tiba naik ke langit, dan perisai pertahanan platform pertempuran mengeluarkan suara kicau. Saat pedang di tangannya diayunkan, cahaya pedang emas di langit bersinar dan menghilang, tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang besar dan tak tertandingi dan menebas di udara. Berdengung. Suara teredam seperti guntur menerobos udara memekakkan telinga, bahkan melalui perisai pertahanan, di antara banyak prajurit di tribun, yang lebih lemah bahkan membuka telinga mereka dengan senjata di wajah mereka, tampak ngeri. Bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi tingkat lanjut yang tidak lebih lemah dari Li Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, kekuatan pedang ini benar-benar terlalu kuat. Berpindah tempat, jika itu mereka mungkin tidak punya pilihan selain menghindar. Huff. Merasakan kekuatan pedang ini, wajah Li Chen serius, tangan kanannya terangkat di depan tubuhnya pendek, kakinya terhubung, dan tiba-tiba dia berubah menjadi bayangan guntur dan menjauh. Semua penonton menahan nafas dan menatapnya sejenak. Seperti yang mereka duga, menghadapi pedang ini, Li Chen pasti akan memilih untuk menghindar, tapi jurus pedang yang mengandung kekuatan hukum benar-benar bisa dihindari dengan cepat. Ya, Anda harus tahu bahwa ketika dunia seni bela diri mencapai tingkat tertentu, pengaruhnya terhadap denyut langit dan bumi akan meningkat secara tidak terlihat. Apalagi kemunculan kekuatan hukum membawa dampak yang lebih mengerikan lagi bagi denyut nadi langit dan bumi. Sekalipun hukum tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada jurus pedang,
ia dapat menggunakan kekuatan hukum untuk mengganggu denyut langit dan bumi di sekitar lawan untuk mencapai tujuan mengunci dan menekannya. Tapi melihat bayangan inkarnasi Li Chen saat ini, satu demi satu dihancurkan oleh cahaya pedang biru emas besar menjadi ledakan bintang. Tidak ada ruang untuk menghindar. Terlihat bahwa pedang ini sama sekali tidak hanya kuat. Ternyata itu adalah hukum emas. Kapan Hao Yunting menyadari kekuatan hukum itu? Mungkinkah informasinya salah? Yue Kun tampak jelek. Ia tidak khawatir Li Chen kalah dan tidak bisa mendapatkan kembali uang judi yang ia investasikan, meski jumlahnya cukup besar untuk mematahkan tulangnya, namun keselamatan Li Chen adalah yang terpenting. Jika sesuatu benar-benar terjadi dan Sein Perang Zhenwu kembali, dia tidak akan pernah bisa menjelaskannya. Para pejuang yang mendorong Hao Yunting untuk menang juga dikejutkan oleh kekuatannya, tetapi stagnasi di hati mereka akhirnya mereda. Tanpa kekuatan seni bela diri atau kekuatan hukum yang setara, adalah tugas yang bodoh untuk bersaing dengan Hao Yunting saat ini. Guntur bergerak ke segala arah. Wajah Li Chen tegas, dan dia menggunakan kekuatan dan gerakan magisnya untuk pertama kalinya, dan guntur bergerak ke segala arah. Berdengung, bayangan guntur padat yang tampak persis seperti Li Chen muncul, dan kekuatan agung mendorongnya ke sisi lain dalam sekejap. Ledakan, hampir pada saat bayangan guntur melintas, cahaya pedang besar tiba-tiba menebas, dan bahkan platform pertarungan yang sangat keras pun tiba-tiba terbuka dengan retakan sedalam beberapa kaki. Bahkan kerikil yang melonjak menghantam layar cahaya, menimbulkan riak. Kekuatan serangan yang begitu menakjubkan langsung membuat banyak orang berteriak kaget dan ngeri. Hukum emas yang baru terbentuk jauh di belakang nafas naga sejatiku sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Long Ao mendengus dengan nada menghina di antara penonton. Kali ini dia dibawa untuk menyaksikan pertarungan antara Li Chen dan Hao Yunting oleh klannya sendiri, dan dia merasa seperti telah kehilangan harganya, di matanya, mereka berdua sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Tentu saja, di matanya, Li Chen lah yang harus dibunuh, lagi pula, bukan hanya satu atau dua master naga yang mati di tangan Li Chen. Sebagai suku spiritual dengan jumlah yang tidak menonjol, Long Ao juga meremehkan sesama suku yang tidak terlalu berbakat, tapi bagaimanapun juga, dia akan memimpin suku naga di masa depan, jadi yang terbaik adalah menggunakan Li Chen untuk membangun kekuatannya. Jika kamu bisa menghindari pedang ini, kamu beruntung, tetapi dengan pedang berikutnya, aku akan membuatmu mati jelek. Wajah Hao Yunting memadat, dengan senyum sinis di sudut mulutnya, dan dia perlahan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Jika kamu memiliki kemampuan, gunakanlah. Li Chen dengan mudah menghapus noda darah yang tergores kerikil di pipinya, dan berpikir dalam hati, jika dia tidak menunjukkan kemampuan nyata, aku khawatir dia tidak akan melakukannya, dapat melakukannya dengan baik hari ini. Pergilah ke neraka, 10.000 pedang akan menembus hatimu. Hao Yunting tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Huhuhuhuhuhu. Dalam sekejap, potongan pedang emas hijau yang tak terhitung jumlahnya yang sekokoh ujung jarum tiba-tiba meledak dalam cahaya dan bayangan pedangnya. Rasanya seperti sarang lebah telah ditusuk, langit sangat luas dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Tampaknya kekuatan pedang ini tersebar, tetapi dengan berkah kekuatan hukum emas, hal itu menutupi kekurangan ini. Bagaimanapun, tidak hanya di antara 5 elemen, tetapi juga di antara miliaran atribut seni bela diri, kekuatan serangan hukum emas lebih unggul. Naga dan harimau menekan kelaparan. Li Chen melambaikan tangannya dan menunjukkan seni bela diri pertahanannya tanpa ragu-ragu. Bas cek-cek. Pada saat cahaya dan bayangan naga dan harimau bersinar, cahaya pedang jatuh, menyebabkan riak besar pada cahaya dan bayangan, yang lebih menakutkan lagi adalah ia menembus pertahanan naga dan harimau dalam sekejap. Itu layak untuk hukum emas. Pada saat yang sama, wajah Li Chen serius, dan dia mengambil postur yang aneh dengan sungguh-sungguh. Api 9 warna samar muncul di tubuhnya, berubah menjadi sepasang pelindung udara, yaitu seni bela diri magis pertahanan, pakaian misterius bermotif awan. Bas, engah. Kali ini, tidak ada suara operasi instan, tapi seperti memasukkan bola kapas, membuka lapis demi lapis, hanya untuk diblokir oleh lapisan lain. Meskipun kekuatan serangan pedang ini sangat kuat dan menakutkan, Li Chen masih memblokirnya secara utuh. Sudah waktunya untuk Li. Dengan cahaya terang di matanya, Li Chen tiba-tiba menyentuh tanah. Di bawah restu Lei Xing Bahuang, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi busur petir di platform seni bela diri. Sosok Li Chen terpelintir dan tidak stabil dalam busur guntur emas, meninggalkan serangkaian bayangan, sehingga mustahil untuk mengetahui di mana tubuh aslinya berada. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dengan kekuatan hukum emas, indra Hao Yunting sekali lagi ditingkatkan, terutama aura pembunuhnya, yang menjadi beberapa kali lebih akut, dan dia dengan mudah mengunci arah yang sebenarnya, atas tuduhan Li Chen. Seolah-olah dia telah menduganya, dia dengan dingin membagikan pedang ke arah itu,
cahaya pedang yang tajam itu ragu-ragu seperti ular berbisa yang melontarkan pesan, hanya menunggu Li Chen melangkah ke dalam jangkauan bahaya. Ledakan. Seperti yang dia duga, Li Chen memang datang dari arah ini, dan dia menyerang dengan satu telapak tangan tanpa mengelak. Kamu mencari kematian sendirian. Cibiran di wajah Hao Yunting menjadi lebih intens. Dia sangat percaya diri pada ketajaman pedangnya. Tetapi ketika Li Chen mendekat, dia masih tidak mengelak, dan bahkan hanya dengan membuka dua tangan, dia dapat dengan jelas melihat cibiran di mata orang lain, tetapi dia merasa panik tanpa alasan. Cek, di tengah suara gesekan keras emas dan besi, Hao Yunting merasakan lengannya tenggelam. Ketika dia melihat dengan eksama, dia tiba-tiba menemukan bahwa pedangnya yang tajam tersangkut di telapak tangan emas pucat. Pemilik telapak tangan ini secara alami adalah Li Chen. Setelah itu, Li Chen tiba-tiba mendekat dan membesar tanpa batas, dengan wajah Li Chen membeku di wajahnya, dengan cibiran yang sama seperti miliknya. Baru saja melewati Yi Ze, apakah kamu tidak memahami prinsip ini? Menggunakan kekuatan pertahanan yang tak tertandingi dari tangan yang mengasah untuk menangkap ujung pedang lawan, Li Chen tiba-tiba mendekati Hao Yunting, seolah-olah dia sedang menguliahi seorang junior, dan dia sangat menghina, mengayunkan tinju kirinya. Puncak tinju belum tercapai, namun kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya telah menggores beberapa noda darah di wajah Hao Yunting dan menjatuhkan sehelai rambut hitam. Yang paling mengejutkannya adalah dia awalnya berpikir bahwa dengan pedang setajam itu, dia bisa dengan mudah menusuk Li Chen, tapi dia tidak menyangka akan ditangkap dengan dagingnya. Meskipun jelas diberkati oleh teknik rahasia, itu tetaplah telapak tangan, benar-benar di luar imajinasinya. Tapi getaran yang berasal dari pedang, suara gesekan pedang, dan cahaya bintang menyilaukan yang keluar benar-benar tak terbayangkan. Jangan pernah memikirkannya. Pada saat kritis, Hao Yunting menunjukkan kualitas psikologis yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat. Dia segera mengambil keputusan dan melepaskan gagang pedangnya. Meskipun hal ini mengakibatkan hilangnya senjata yang berguna, prajurit mana yang tidak memiliki sedikit senjata magis cadangan. Terlebih lagi, setelah kita berhasil menyingkirkan serangan tak terduga ini dan menstabilkan posisi kita, masih belum jelas siapa yang akan menang atau kalah. Sayangnya idenya bagus, dan lawan biasa mungkin akan terkejut dengan pilihannya, bagaimanapun, senjata adalah nyawa lain dari seorang pejuang, dan tidak ada yang akan menyerah begitu saja. Tapi bagaimana mungkin Li Chen gagal mempertimbangkan situasi ini? Oleh karena itu, ketika Hao Yunting melemparkan pedangnya dan terjatuh ke belakang, dan pukulannya meleset, dia memegang bilah pedang di tangan kanannya dan menusuknya lurus ke depan. Bang! Dalam sekejap, Hao Yunting tidak bisa mengelak, dan sisi kanan jantungnya terkena pukulan keras dari gagang pedangnya sendiri, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak lemah, kekuatan yang kuat mengalir ke bagian vital tubuh dan ki dan darah di tubuhnya melonjak, membuatnya tertahan. Seteguk darah dimuntahkan. Berkat kultivasinya yang mendalam, ia mampu menekannya. Tapi selanjutnya, dia harus menghadapi serangan Li Chen yang kejam dan kejam. Kembalikan padamu. Tangan kanannya bergerak maju, tepat pada waktunya untuk menggenggam gagang pedang. Mata Li Chen berkilat dingin, menunjukkan kecepatan tercepat yang bisa dia keluarkan dalam jarak pendek hingga ekstrim. Bang bang bang. Tidak peduli seberapa cepat Hao Yunting mundur, sosok Li Chen masih hanya berjarak satu lengan darinya, dan dia terus menekuk lengan kanannya, lalu menikamnya, berkali-kali dalam sekejap. Wow, sama kuatnya dengan Hao Yunting. Guru baru ini yang telah memahami hukum emas dan dapat dianggap sebagai orang terkemuka di langkah kedua kuil. Yang tertinggi dari alam kekosongan surgawi. Akhirnya, dia tidak dapat menahan pukulan berat berturut-turut dan tidak dapat lagi ditekan, menahan ki dan darah yang mengalir di tubuhnya, dia membuka mulutnya dan memuntahkan awan kabut darah, yang terbang terbalik dan jatuh puluhan kaki jauhnya. Jin Hua Yaoxi. Tetapi pada saat memutar gulungan itu, Hao Yunting akhirnya mendapat kesempatan, mengeluarkan pedang emas cadangan, dan tiba-tiba menarikannya. Dalam sekejap, cahaya pedang emas menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh langit, di bawah fluktuasi tajam hukum emas, mereka tiba-tiba berubah menjadi tirai pedang yang kokoh, dengan kuat melindunginya. Semua orang mengangguk diam-diam, meskipun situasinya tiba-tiba berbalik, Hao Yunting layak menjadi penguasa tertinggi alam kekosongan surgawi, jadi reaksinya cukup cepat. Kekuatan tirai pedang agung itu telah melampaui batas 100% denyut puncak, jika Hao Yunting diberi waktu beberapa ratus tahun lagi, atau bahkan lebih lama, peluang akan datang, dan mungkin akan sangat singkat sebelum dia bisa memasuki dunia bidang pedang. Pada saat itu, dikombinasikan dengan ilmu pedang hukum emas, kekuatannya pasti akan mencapai level pertama dari War Sein. Berdengung. Tapi dalam sekejap, dia melesat ke depan ke arah Li Chen, yang mendekat, dan Duo Tou dipukul dengan telapak tangan di udara, bayangan gunung lima warna bersinar dengan berani, dan tekanannya sama agung dan mencengangkan. Terutama kekuatan penindasan yang menakutkan, yang seolah-olah melewati tirai cahaya dan langsung mempengaruhi hati setiap orang, membuat orang merasa panik. Bangka, Aisado lima warna menghantam tirai pedang,
menyebabkan riak yang megah, dan cahaya bintang meledak dengan suara benturan, tapi tidak menghilang sama sekali. Huff! Mata Li Chen berkilat dingin, dan dia mengambil telapak tangan kedua tanpa ragu-ragu. Bum bum bum. Satu telapak tangan gagal, dan telapak tangan lainnya, menggunakan seni bela diri magis satu demi satu tanpa gangguan apapun, mengejutkan semua orang. Ledakan. Akhirnya, dengan suara pecah emas dan besi, tirai pedang meledak, dan bintang-bintang yang menyilaukan menyebar, di antara mereka, Hao Yunting setengah berlutut di tanah, muntah darah. Orang pembawa sial kamu. Wajah tampan Hao Yunting dipenuhi keringat dingin, dan ada noda darah di sudut mulutnya, dia sangat ganas, dan matanya penuh keengganan dan ketidakpercayaan. Saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh seorang pejuang yang tingkat kultivasinya jauh lebih buruk daripada dirinya, meskipun dia adalah penguasa tertinggi alam kekosongan surgawi dan memahami kekuatan hukum yang diimpikan semua orang. Memanggil, cahaya dingin yang mengikutinya langsung membangunkan Hao Yunting, yang untuk sementara lesu, ketika dia terlihat sangat terkejut, dia hanya melihat pedangnya sendiri, menyapu ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dengan keakrabannya dengan pedangnya sendiri, dia tahu bahwa jika dia terkena, bahkan pemurni tubuh yang kuat dengan level yang sama mungkin akan terpenggal kepalanya, apalagi dia. Tidak, berpikir bahwa kerja keras selama ratusan tahun akan sia-sia, Hao Yunting segera berteriak ngeri, dan tanpa sadar menghancurkan jimat giok yang diletakkan di dekat dadanya. Berdengung. Dalam sekejap, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hukum emas yang menakutkan bahkan menembus tirai cahaya formasi pertahanan. Bahkan jika itu hanya dipengaruhi oleh nafas, banyak prajurit di tribun yang pakaiannya dipotong berkali-kali. Kouzi. Yang sangat mengerikan adalah beberapa orang bahkan merasakan dingin di pipi mereka dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, hanya untuk menemukan bahwa itu sangat licin, ketika mereka melihat lebih dekat, tangan mereka berlumuran darah. Cek, di tengah suara gesekan keras emas dan besi, ujung pedang yang tajam melintas melewati layar cahaya keemasan yang menyilaukan, tetapi Li Chen juga terkena kekuatan tiba-tiba dari jimat giok dan terbang kembali dengan dengusan teredam. Anak ini sangat tidak tahu malu sehingga dia benar-benar menggunakan jimat sekali pakai dalam duel yang adil. Ini adalah keutamaan umat manusia. Mereka terbiasa licik dan licik. Sungguh mengejutkan dia melakukan ini. Untuk sementara waktu, orang-orang yang tidak optimis terhadap Li Chen dan mereka yang berprasangka buruk terhadapnya mulai menuduh Hao Yunting. Namun berada di tempat yang berbeda, bahkan ketika mereka menghadapi krisis hidup dan mati, mereka mungkin mengesampingkan martabat mereka dan mengutamakan nyawa mereka. Huff. Menghadapi kata-kata dingin ini, wajah Hao Yunting menjadi pucat dan ganas, dia tiba-tiba berdiri, memegang pedangnya dan menyerang Li Chen yang baru saja berdiri teguh. Jelas, dia ingin mengandalkan keuntungan yang diperoleh jimat giok untuk menghilangkan masalah serius dalam satu gerakan. Wow, terjadi keributan di antara penonton, apa yang dilakukan Hao Yunting sangat curang. Meskipun secara diam-diam sebagian besar orang, bahkan 99% orang, pernah melakukan hal-hal kelam, namun bagaimanapun juga, itu diam-diam, sisi positifnya, setidaknya Anda harus memperhatikan karakter Anda dan meyakinkan orang lain dengan kebajikan. 3 Yang Kaitai. Li Chen bahkan tidak repot-repot menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Dengan energi dan darah di tubuhnya yang masih berputar tanpa henti, dia mendorong ke depan dengan kedua tangannya dan menampilkan seni bela diri magisnya. Berdengung, terik matahari yang tak tertandingi naik ke langit dan tiba-tiba menghantam Hao Yunting, yang masih dilindungi oleh tirai pedang emas. Dengan ledakan yang keras, bahkan dengan perlindungan jimat yang begitu kuat, itu bukanlah kekuatan Hao Yunting sendiri. Dia mundur puluhan kaki. Namun meski begitu, dia tetap bergegas maju tanpa ampun. Cepat buka formasinya. Di antara penonton, ekspresi Yue Kun terus berubah. Dia membuat keputusan tegas dan berteriak keras, siap untuk bergegas maju. Sayangnya, pembentukan platform seni bela diri tidak akan diaktifkan untuk sementara waktu, jadi saya hanya bisa menonton dengan cemas saat Hao Yunting menghabisi Li Chen. Ledakan. Meskipun Hao Yunting terdorong mundur beberapa puluh kaki karena dampaknya, energi matahari yang terik juga dipengaruhi oleh kekuatan pedang yang diubah oleh jimat menjadi cahaya bintang dan meledak. Mati. Bertekad untuk menyerahkan semua martabat dan wajah serta menghabisi Li Chen di sini, ekspresi Hao Yunting sangat ganas, dan dia mengayunkan pedang di tangannya untuk langsung menebas. Jika kamu ingin menghabisiku, bermimpilah saja. Kata Li Chen dingin, dan menggunakan jarak yang baru saja dia buka, kakinya terhubung seperti kilat dan menembak balik dengan cepat. Dengan kecepatan yang dia mampu meledak sekarang, bahkan jika Hao Yunting berusaha mati-matian untuk mengejar ketinggalan, dia tetap tidak dapat mengejarnya. Bagaimanapun, ranah seni bela dirinya memang telah mencapai titik di mana dia dapat menampilkan 100% keterampilan denyut nadi puncak, tetapi dia mungkin tidak memiliki tubuh dan keterampilan seni bela diri yang sama dengan Li Chen, dan dia mungkin tidak dapat menampilkannya di yang terbaik. Apalagi sekarang dia sudah kehilangan akal sehatnya,
Hao Yunting sudah lama kehilangan ketenangan dan kenormalannya sebelumnya. Hao Yunting tidak bisa lagi memanfaatkan kecepatannya sendiri, jadi secara alami dia tidak akan bisa mengejarnya. Setelah 10 napas berlalu, kekuatan pedang jimat Hao Yunting menjadi semakin lemah, dan kecemerlangannya menjadi semakin lemah, tampak jelas bahwa sebagian besar kekuatannya telah dikonsumsi. Sama seperti di awal, Hao Yunting sangat bersemangat dan mengejar Li Chen seolah-olah situasi keseluruhan telah ditentukan. Kemudian dia diburu balik. Sekarang adegan ini terulang kembali. Giliranku. Li Chen tiba-tiba berbalik dari mundur ke maju, seperti anak panah dari tali. Dia berubah menjadi bayangan guntur dan menerkam ke depan, dan terkena gelombang dahsyat di depannya. Pukulan dahsyat itu datang dengan gemuruh, apalagi dengan restu dari tangan yang mengasah. Tanpa senjata yang dimilikinya dan terluka, Hao Yunting hanya bisa menghadangnya dengan pedangnya. Namun di bawah kekuatan yang begitu kuat, dia masih dipukul dan terhuyung mundur, dalam keadaan malu. Kenapa dia masih memiliki kekuatan yang tersisa? Merasakan kekuatan di tangan Li Chen, wajah Hao Yunting berubah menjadi sangat jelek. Bagaimana dia tahu bahwa Li Chen, yang telah mengasingkan diri selama lebih dari 10 tahun, dengan kekuatan kultivasi ganda Yuan Wu, dan fondasinya yang kaya, bahkan orang-orang kuat yang telah berlatih berkali-kali, bahkan 10 kali, atau bahkan puluhan kali lebih lama dari dia. Semuanya lebih rendah. Lagi pula, tidak semua orang memiliki harta karun seperti mutiara roh yin yang sebagai titik pendukung. 1 pukulan, 2 pukulan. Dalam sekejap, dia diserang seperti badai dahsyat, dan dia diserang berkali-kali. Klik. Dalam ledakan emas dan besi yang jelas dan keras, sisa kekuatan jimat itu akhirnya benar-benar kewalahan, meledak sepenuhnya menjadi potongan-potongan kecil cahaya bintang, dan menghantam tirai cahaya di sekitarnya dengan kekuatan yang tidak berkurang. Puff. Terkena pukulan keras, dan momentum yang terkumpul langsung hancur, energi dan darah yang berputar di tubuh Hao Yunxiao tidak bisa lagi ditekan, dan dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Huff. Di bawah tatapan ngeri Hao Yunting, tubuh Li Chen disambar petir. Dia mengambil pedang yang jatuh ke tanah, memegangnya terbalik dan hendak memukulnya dengan pedang backhand untuk menghabisinya. Simpan seseorang di bawah pedang. Tiba-tiba, sebuah suara agung dengan sedikit permohonan datang. Ya, Li Chen sedikit mengernyit, dan ujung pedangnya berhenti hanya 1 inci dari leher Hao Yunting. Jika itu adalah orang lain, itu sudah cukup. Pedangnya pasti sudah jatuh, namun orang yang berbicara jelas adalah seorang biksu perang Zhenwu yang sudah tidak ia temui selama lebih dari 10 tahun, namun ia harus mengkhawatirkan pihak lain, wajah seseorang. Tentu saja, jika dia tidak mengasingkan diri selama lebih dari 10 tahun, menurut temperamen masa lalunya, dia akan menghabisi Hao Yunting dengan 1 pedang tanpa keraguan. Gu. Merasakan rasa dingin yang datang dari lehernya, Hao Yunting tanpa sadar menelan ludah, tenggorokannya terus menggeliat, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Bas dengungan. Saya melihat cahaya berkedip di langit, dan 7 atau 8 sosok muncul dari awan, mereka adalah prajurit suci yang kuat yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Saya menunggu untuk memberi penghormatan kepada semua saudara senior. Ketika mereka melihat orang itu datang, semua orang kuat di platform seni bela diri, tanpa kecuali, membungkuk dan membungkuk. Meski konflik dan konflik antar berbagai ras bahkan berbagai kekuatan tidak pernah berhenti, namun yang kuat sangat diperlukan untuk bisa meraih pangkat tersebut. Jika Anda tidak melihat saya, Kaisar Ibel 15-3 mayat benar-benar tidak bertuhan, jadi tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat. Meskipun para orang suci perang ini bahkan bukan semut dibandingkan dengan Jue Wuxian, mereka sudah memiliki tingkat kekuatan tertinggi di antara bintang suci. Kakak senior, Yue Kun menghela nafas lega, dengan cepat terbang ke depan, dan membisikkan pesan kepada orang suci perang Zhenwu. Ya, Yue Zhenwu mengangguk, melihat sekeliling dengan senyum tipis, menunjukkan kualitas kepemimpinannya yang luar biasa, dan berkata dengan ringan, semuanya, apa yang terjadi hari ini adalah lelucon bagi semua orang. Namun, dia juga bersalah atas apa yang terjadi di Yunting. Kesulitannya adalah, hanya saja ini adalah masalah internal ras manusiaku, jadi tolong bubar. Dia berbicara tidak memihak, tanpa membantu satu sama lain, dan sangat setia, membuat orang sulit memahami apa yang dia maksud. Tapi tidak ada yang berani membahas perkataan orang suci perang bela diri sejati saat ini. 99% prajurit segera bubar. Li Chen, jangan lepaskan dulu, isyarat Yue Zhenwu. Aku menuruti kemauan kakak senior Yue. Mata Li Chen berkedip sedikit dan dia melemparkan pedangnya ke samping Hao Yunting. Awalnya, dia akan menghabisinya dengan pedang Hao Yunting, tapi sekarang tidak perlu mempermalukannya seperti itu. Yunting, bangun. Yue Zhenwu menghela nafas dan membantu Hao Yunting, yang baru saja pulih dari keterkejutannya, kamu sangat ingin membalaskan dendam saudaramu. Aku tidak akan menyalahkanmu, dan aku tidak memenuhi syarat untuk menyalahkanmu. Tapi kamu punya ingat, kita semua adalah manusia dan tidak boleh dengan mudah dimanfaatkan oleh orang luar.
Aku Hao Yunting di sela sebelum dia dapat berbicara. Kamu juga lelah, turunlah dan istirahatlah yang baik. Yue Zhenwu melambaikan tangannya, jelas tidak tertarik untuk berbicara lagi, dan menoleh untuk melihat ke kerumunan dan berkata, aku akan membiarkan kalian tertawa. Setelah itu semua kerja keras ini, lebih baik kembali dan memulihkan diri lebih awal. Haha, mudah diucapkan, mudah diucapkan. Semua orang adalah orang yang licik, mereka tersenyum penuh arti dan pergi. Bahkan prajurit suci dari pasukan raksasa tidak bertahan lama, janggutnya yang kasar tidak bisa menyembunyikan wajah pucatnya, dan dia jelas terlihat terluka. Setelah menghabisi Hao Yun Xiao, kamu juga ingin menghabisi Hao Yunting. Jika kamu benar-benar melakukan ini, apakah kamu ingin Dewa Suci Nirwana dari keluarga Hao mengirim dan mengejarmu ke seluruh bidang bintang? Setelah semua orang pergi, Yue Zhenwu menguliahi seolah-olah dia membenci besi. Yah, apa yang kakak senior Yue ajarkan kepadaku adalah bahwa aku impulsif. Saat Li Chen hendak membantah, kata-katanya berubah menjadi pengakuan kesalahan. Jika hanya karena pertimbangan seperti itu, Li Chen benar-benar tidak takut, karena Tuan Suci dari keluarga Hao tidak dapat memasuki bintang suci, dan jika mereka meninggalkan bintang suci, mereka tidak akan dapat menemukannya. Anda tahu, begitu dia meninggalkan bintang suci, dia akan pergi dan langsung pergi ke wilayah bintang Yan Huang, dan tidak akan tinggal di sini sebentar. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan ini dengan lantang untuk menghindari kecurigaan Yue Zhenwu. Sepertinya kamu belum mengambil pelajaran dari yang terakhir kali. Dalam waktu kurang dari 40 tahun, surga kekacauan kecil akan terbuka. Dengan kekuatanmu, jika ada kesempatan, kamu pasti bisa menjadi orang suci perang. Bahkan jika mereka datang lagi bahkan jika aku ingin menyakitimu, aku tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Namun, surga kekacauan kecil sangat berbahaya. Tidak hanya ada binatang buas yang sangat kuat, tetapi ada juga berbagai tempat berbahaya yang mengandung kekuatan hukum. Dan bukan itu saja, denganmu sekarang dengan kekuatan yang telah kamu tunjukkan, perjalanan ke surga kekacauan kecil ini mungkin menjadi pertempuran terakhir bagi mereka yang ingin menghabisimu. Jika kamu dibiarkan keluar hidup-hidup, kamu akan menjadi masalah serius bagi mereka. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Yue Zhenwu berkata dengan serius. Setelah berkhotbah, dia langsung pergi. 1650